Oleh karena itu, kita setujui rapat kita akhiri pukul berapa? Saudara sekalian? Ya, jadi 11.30 dan dapat kita perpanjang. Terima kasih. Saya tulis dulu. Hadirin yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa yang pertama, pagu indikatif 2023 KPK sebesar 1 triliun 35 miliar 593 juta 535.000 rupiah. Usulan tambahan 241 miliar dan seterusnya. Nah, ini sudah kita bicarakan dengan untuk disinkronisasi dengan Pak Bangga kemarin dalam rapat pertama dan katanya sih disetujui. Nah, monggo apakah benar apa enggak ya adalah hari ini tentu Pak KPK dipanggil oleh tripartit kementerian untuk ada perubahan anggaran apa tidak. Kira-kira begitu mekanismenya. Jadi kami persilakan Pak yang terhormat Bapak Ketua KPK untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, yang kami banggakan pimpinan Komisi 3 DPR RI, segenap anggota Komisi 3 DPR RI yang kami cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan serta keselamatan. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan kita termasuk orang-orang yang akan mengisi surga di hari kelak. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, di awal paparan saya, kami segenap insan KPK menyampaikan ucapan terima kasih atas pertama terselenggaranya rapat kerja yang hari ini akan membahas yaitu anggaran KPK tahun 2023. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan selama ini dan dukungan ini diwujudkan dalam rangka pemberantasan korupsi supaya berhasil guna dan berdaya guna, yang dibuktikan juga dengan terselenggaranya rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan KPK pada tanggal 8 Juni 2022 yang lalu yang menyepakati pagu indikatif KPK tahun 2023 sebesar 1 triliun 35 miliar 593 juta 535 rupiah dan tambahan sebesar 241 miliar 106 juta 875 rupiah sehingga pagu anggaran KPK tahun 2022 2023 sebesar 1 triliun 276 miliar 710 juta 410 ribu rupiah. Ini kami sampaikan kesepakatan di rapat kerja KPK dan Komisi 3 pada tanggal 8 Juni 2022 yang lalu. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kami memasuki paparan terkait dengan program dan anggaran kerja KPK tahun 2022, perkenankan kami untuk menyampaikan sekaligus melaporkan apa saja kerja-kerja KPK di tahun 2022 dan apa saja hasilnya, termasuk juga pertanggungjawaban realisasi anggaran tahun 2022. Setelah itu, di bagian kedua kami akan sampaikan kebutuhan anggaran pagu anggaran KPK tahun 2023. Selanjutnya, perkenankan kami secara ringkas akan menyampaikan sebagai berikut.
sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi melakukan tugas-tugas pokok KPK sebanyak 4 tugas pokok KPK. Tugas-tugas ini diantaranya pertama adalah melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Di pasal 6 huruf A. Tugas ini adalah tugas sangat fundamental karena kami diberikan mandat untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Dan itu sudah kami laksanakan. Nanti kita lihat bagaimana kita bisa meningkatkan integritas penyelenggara negara, meningkatkan integritas partai politik, meningkatkan integritas para penyelenggara badan usaha milik negara, termasuk juga kalangan swasta dan dunia pendidikan. Pendek kata, tindakan-tindakan pencegahan merupakan suatu tindakan yang sangat komprehensif, holistik, dan tentulah ini bersinergi dengan kementerian lembaga serta pemegang kepentingan, pemangku kepentingan lainnya. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, selanjutnya tugas pokok KPK di samping 6 tadi, kami juga mengedepankan dan mendukung program prioritas nasional pemerintah tahun 2022, yang setidaknya ada 7 program prioritas nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Dari 7 program prioritas nasional tersebut, maka KPK memberikan andil dan peran di 3 program prioritas nasional. Antara lain, program nasional pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Program nasional prioritas yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Sedangkan prioritas nasional ketujuh yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Karena itu, KPK merumuskan tata cara pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami laporkan pada kesempatan ini, kami mengedepankan 3 pendekatan pemberantasan korupsi. Yang pertama, karena kita ingin meningkatkan integritas penyelenggara negara, integritas partai politik, integritas dunia pendidikan, integritas para pelaku usaha swasta maupun milik negara, maka kita kedepankan pendekatan pendidikan masyarakat. Untuk apa? Untuk membangun nilai budaya anti korupsi, peradaban anti korupsi. Itulah yang kita lakukan untuk pendekatan pendidikan. Di samping itu kita juga melakukan upaya pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Karena sesungguhnya sistem yang baik maka akan menutup celah dan peluang untuk terjadinya korupsi. Sementara yang ketiga, pendekatan ketiga yang juga penting, yaitu pendekatan hukum, supaya orang takut untuk melakukan korupsi. Menimbulkan rasa takut dengan cara satu, pemidanaan, tetapi tidak cukup dengan hanya pembinaan badan. Tetapi hal yang lebih penting di dalam penindakan atau penegakan hukum adalah bagaimana kita bisa mengembalikan kerugian negara atau pengembalian kerugian negara dan aset recovery. Sehingga dengan demikian akan menimbulkan rasa efek jerah sehingga orang tidak melakukan korupsi. Upaya-upaya dan strategi yang dilakukan oleh KPK, baik itu pendidikan, pencegahan dan penindakan, tentulah tidak bisa dilakukan oleh KPK sendiri. Karenanya KPK melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Masyarakat dan seluruh elemen masyarakat diminta untuk tidak hanya diam. Bila mana terjadi korupsi, maka perlu dilaporkan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu-Ibu sekalian, tujuan kita akhir adalah kita ingin membangun budaya dan peradaban bangsa Indonesia, yaitu peradaban dan budaya bangsa Indonesia, budaya peradaban anti korupsi. Itulah garis besar apa yang kita ingin capai dan kita cita-citakan untuk kepentingan bangsa negara dan kemajuan bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, dari strategi tadi kami turunkan beberapa program prioritas nasional. Di antaranya ada 4. 1. KPK pegang amanat dalam RPJMN 2019-2024, yaitu mengukur indeks integritas nasional. Dengan alat ukurnya adalah survei penilaian integritas.
Yang kedua, KPK diamanatkan di dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional 70% aset recovery. Yang ketiga adalah KPK juga dimandatkan sebagai Sekretariat Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi berdasarkan Perpres nomor 18, nomor 54 tahun 2018. Yang keempat, KPK juga dimandatkan untuk membangun sistem penanganan perkara terintegrasi atau SPPT-TI. Ini menggabungkan seluruh sistem penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh segenap aparat penegak hukum. Selanjutnya kami ingin sampaikan capaian tahun 2022 sebagai berikut. Sebelum tadi ada program prioritas nasional, maka capaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, survei penilaian integritas tahun 2021. Kami ingin sampaikan ini adalah target kita, nilai integritas kita sebesar 70. Tetapi rata nasional setelah dilakukan pengukuran mencapai 72,4. Tentu kita semua bertanya, indeks integritas ini adalah untuk apa? Kita ingin mengetahui sejauh mana perilaku institusi, instansi dalam peningkatan budaya anti korupsi, dan juga bagaimana para pemberi pelayanan dan penerima pelayanan publik. Sehingga kita ukur hasilnya sebagai berikut. Pertama, lembaga pemerintah non-kementerian, nilai tertinggi 81,9. Kementerian tertinggi rata-rata 81,3. Pemerintah kota 71,9. Pemerintah kabupaten 70,9. Pemerintah provinsi 69,3. Sekarang pertanyaannya, berada di mana DPR, MPR, dan DPD? Syukur alhamdulillah kita patut berbangga dari ukuran dengan alat ukur survei penilaian integritas dengan sampel lebih dari 255.000 10 orang, DPR menempati angka 78,56 yang bermakna lebih dari rata nasional 72,4. MPR menempati 78,32 dan DPD menempati angka 71,76. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bagaimana dengan tahun 2022 kita targetkan indeks integritas nasional kita meningkat menjadi 72 dari tahun sebelumnya 70. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami juga akan sampaikan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh penegakan hukum, dalam hal ini adalah penindakan. Kami laporkan ke Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 3 DPR RI, penindakan telah melakukan penyelidikan sebanyak 88 perkara terhitung mulai Januari sampai dengan Agustus 2022. Penyidikan 79 perkara, penuntutan 80 perkara, Inkra yang telah memperoleh putusan tetap sebanyak 75 perkara, eksekusi yang sudah dilaksanakan sebanyak 67 perkara, tersangka khusus tahun 2022 dari Januari sampai dengan Agustus sudah kita lakukan penahanan sebanyak 84 orang. Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan juga data terkait dengan berapa saksi yang diperiksa, berapa tersangka diperiksa, penggeledahan, penyitaan, semuanya kita sampaikan di dalam forum terhormat dengan Komisi 3 dalam rapat kerja KPK dengan Komisi 3. Ini merupakan pertanggungjawaban KPK kepada publik, kepada rakyat Indonesia melalui perwakilan DPR RI di Komisi 3 DPR RI. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kita selanjutnya melihat daripada capaian. Capaian tahun 2022 khususnya aset KPK telah melaksanakan sebagaimana peraturan pemerintah 105/2001 tentang lelang benda sitaan negara. Kami juga terima kasih kepada Komisi 3, di mana Komisi 3 sudah memberikan persetujuan tahun 2001 yang lalu, yaitu pembangunan rumah, benda sitaan, dan barang rampasan negara. Dan dari anggaran, pagu anggaran waktu itu saya ingat 100 miliar. Dalam perencanaan RAB-nya membutuhkan anggaran 78 miliar. Realisasi pembangunan gedung atau rumah benda sitaan dan barang rampasan negara hanya 63 miliar. Seingat saya itu, Pak. Jadi kita bisa mampu
menghemat keuangan negara. Dari anggaran 100 miliar, tapi kita manfaatkan hanya 65 atau 63 miliar. Selanjutnya dari aset recovery, 67 perkara sudah kita lakukan eksekusi, dan dari 120 perkara dengan mendapatkan nilai aset senilai 351,86 miliar dari 1 Januari sampai dengan Agustus 2022. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana tadi kami laporkan, KPK juga bertindak selaku Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dari 3 fokus area dan 12 aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 sudah mencapai angka 63,86%. Dalam hal ini kami juga ingin laporkan kepada Komisi 3 bahwa masih ada program yang sudah kami canangkan dan besok akan kita lakukan pertemuan pengawasan terkait dengan badan usaha milik negara, milik daerah. Tercatat Bapak Ibu-Ibu sekalian, BUMD seluruh Indonesia tercatat 959 BUMD. Dan besok kami akan pertemukan dengan seluruh direktur BUMD seluruh Indonesia bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan KPK. Ini dimaksudkan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas pokok KPK pasal 6A, yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita juga ingin ukur Pak capaian kita, apa betul efektif dan efisien terkait dengan pendidikan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat. Dari hasil penelitian survei yang dilakukan oleh BPS tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), kita ingin sampaikan titik awal IPAK tahun 2019 dari target 4 tercapai 3,70. Ini angka pertama saat kami ingin dilantik. Tanggal 20 Desember kami dapatkan data IPAK kita, IPAK Indonesia 2019 3,70. Dan alhamdulillah hari ini Bapak 2020, 2021 dan 2022 angkanya meningkat menjadi 3,93. Ini bermakna bahwa indeks perilaku anti korupsi kita terus menunjukkan kenaikan di 4 tahun terakhir. Kita berharap semakin tinggi indeks perilaku anti korupsi itu menunjukkan bahwa ada kesadaran anti korupsi bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami ingin sampaikan ke Bapak Ibu terkait dengan bagaimana realisasi anggaran tahun 2022. Kami ingin sampaikan realisasi anggaran KPK tahun 2022 sampai hari ini Rp1.343 miliar terrealisasikan 889,7 miliar. Artinya realisasi sudah mencapai 66,24%. Pendapatan penerimaan negara bukan pajak tahun 2022 sebesar 343,13 miliar. Dari target yang dicanangkan, yang disetujui, disepakati dengan Kementerian Keuangan sebesar 141,74 miliar. Artinya sampai dengan Agustus tahun 2022, capaian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh KPK sebesar 242,08%. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita lihat tren realisasi pendapatan negara bukan pajak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Ini datanya Pak. Rencana kinerja dan pagu anggaran 2023. Sebagaimana yang kami
sampaikan bahwa KPK menyusun rencana kerja KPK tahun 2021 dengan memasukkan 5 prioritas nasional, antara lain survei penilaian integritas, monitoring strategi pencegahan korupsi, aset recovery, pengembangan SPP ITI, dan survei integritas pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, program prioritas nasional ini didukung oleh anggaran. Pertama, program prioritas penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi. Ini anggarannya, Pak. Program prioritas optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset. Program prioritas dukungan teknologi informasi di bidang hukum dan peradilan. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, di samping prioritas nasional tadi, KPK juga memiliki program unggulan 2023 yang juga diteruskan dari program perunggulan tahun 2022. Antara lain, pertama, penanaman nilai integritas terhadap penyelenggara negara atau kita sebut dengan program Paku Integritas. Yang kedua, desa anti korupsi. Dari desa kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Yang berikutnya juga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Alhamdulillah tahun ini sudah kita selenggarakan 20 partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang lalu, dan tentu kegiatan politik cerdas berintegritas akan kita lanjutkan tahun 2023 karena kita menyadari begitu pentingnya pendidikan politik cerdas berintegritas karena politik sangat menentukan perjalanan bangsa negara. Sebagaimana kami pernah sampaikan, setidak-tidaknya ada 4 peran penting partai politik. Yang pertama, partai politik menguasai suara rakyat. Yang kedua, partai politik menghasilkan wakil-wakil rakyat. Yang ketiga, partai politik menghasilkan kepala daerah. Yang keempat, partai politik menghasilkan produk regulasi, apakah itu undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Disitulah pentingnya, dan kami sangat berterima kasih atas andil besar rekan-rekan yang terjun dalam dunia politik melalui wakil-wakil rakyat. Yang terakhir, program unggulan kita, yaitu kita sebut dengan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. 2 tahun sudah program ini tidak berjalan karena pandemi COVID-19. Tahun ini kita selenggarakan dan kemarin sudah kita luncurkan Jelajah Negeri Bangun Bangun Anti Korupsi yang akan melakukan perjalanan 3 provinsi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten, dengan mengunjungi 9 daerah. Bukan kunjungan yang penting, tapi bagaimana kita bisa membangun dan mensosialisasikan serta menanamkan nilai-nilai integritas dan membangun anti korupsi. Bapak Ibu sekalian, pagu anggaran KPK tahun 2023 kami ingin sampaikan sebagaimana di awal kami sampaikan bahwa pagu anggaran sebesar 1.276,7 miliar terdiri dari anggaran dukungan manajemen 882,1 miliar, anggaran pencegahan dan pemberantasan korupsi sebesar 394,6 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 66,52 miliar. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita masukkan dalam jenis program dan kegiatan, maka pendidikan dan peran serta masyarakat mendapatkan kita anggarkan sebesar 67,05 miliar. Pencegahan dan monitoring 55,62 miliar. Pendidikan dan penindakan dan eksekusi 57,97 miliar. Koordinasi dan supervisi 30,61 miliar. Informasi dan data 225 miliar,92. Dukungan manajemen 839,513 miliar. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira itu yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Namun bila mana diizinkan Pak, setelah kami melakukan revisi, kajian ulang terkait dengan pagu indikatif dan pagu anggaran,
sebagaimana pernah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Bapak Nurul Gufron pada pertemuan beberapa waktu yang lalu. KPK jikalau mungkin, anggaran negara memungkinkan, maka tahun 2023 dengan proyeksi anggaran tahun 2023 tambahan sebagai berikut. Yang pertama, belanja pegawai terkait dengan amanat PP 41 tahun 2020, di mana di dalam pasal 9 disebutkan, bila mana terjadi penurunan pendapatan, maka akan diatur tunjangan khusus yang diatur dengan peraturan Presiden. Perhitungan KPK atas dasar amanat peraturan pemerintah tersebut, maka kebutuhan anggaran tambahan belanja pegawai tahun 2003 dibutuhkan tambahan 290,7 miliar. Yang berikutnya belanja modal. Mohon izin Pak, ini kami sampaikan. Beberapa bulan lalu KPK mengikuti diskusi sekaligus pameran informasi dan teknologi di Praha, Cekoslovakia. Dan kita membutuhkan alat-alat teknologi dengan besaran anggaran 142,00 miliar. Sehingga bila mana memungkinkan, KPK membutuhkan tambahan tahun 2023 sebesar 432,07 miliar. Rincian dan penjelasannya cukup lengkap Pak, tapi kami ingin nanti kami sampaikan secara lengkap materi paparan kami, termasuk perhitungan-perhitungan kebutuhan belanja pegawai tahun 2003 maupun perhitungan belanja modal tambahan di tahun 2023 yang akan datang. Demikian yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga kami laporkan dalam kesempatan ini, KPK melakukan kajian Bapak Ibu sekalian. Kementerian lembaga yang lain diberikan kesempatan, ruang untuk pemanfaatan pendapatan negara bukan pajak. Tapi sampai hari ini untuk KPK tidak. Berapapun yang KPK dapatkan dari pendapatan negara bukan pajak maupun aset recovery, semuanya disetorkan kepada negara. Tidak ada satu rupiah pun yang digunakan oleh KPK. Padahal jikalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Pasal 33 disebutkan tentang penerimaan negara bukan pajak, KPK mengusulkan KPK diberikan ruang untuk pemanfaatan pendapatan negara bukan pajak, jikalau itu memungkinkan. Karena kami tidak mampu bersuara ke tempat lain, kecuali bersuara di Komisi 3 DPR RI. Terakhir, kami ingin sampaikan ada dua catatan yang kami yakini ini adalah mengingatkan kita semua, bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa, dampaknya menimbulkan kemiskinan. Bahkan Pope Francis mengatakan, korupsi itu dibayar oleh kemiskinan. Corruption is paid by the poor. Dan Albert Einstein mengatakan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting. Karena sesungguhnya dunia ini tidak hancur oleh pelaku kejahatan, tetapi dunia akan hancur oleh mereka yang hanya menonton tanpa melakukan suatu perbuatan apapun. Demikian Albert Einstein mengatakan, the world will not be destroyed by those who do the evil, but by those who watch them without do anything. Ini harapan kami, mohon dukungan kepada rekan-rekan yang saya hormat, yang kami muliakan, anggota Komisi 3 DPR RI. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua KPK, pimpinan dan anggota yang terhormat, pimpinan telah duduk, hadir, sahabat kita, Komrad Mahesa, kemudian Mas Adis Kadir, jadi ini hadir 3 pimpinan dan seluruh anggota, makin lama makin banyak. Kita sudah dengarkan bersama yang disampaikan oleh Ketua KPK.
Saudara sekalian, Pak Ketua KPK memulai dengan keputusan rapat kita ketika kita membahas pagu indikatif. Pak Ketua KPK waktu itu meminta tambahan anggaran 241 miliar sekian. Dan hari ini dari nota keuangan sudah terpenuhi. Bisa kita selesaikan. Berikutnya, Pak Ketua KPK tadi menjelaskan perlu usulan tambahan keuangan lagi 432, sekian miliar. Dan yang kedua, boleh mohon diizinkan memakai pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Ini kesimpulan angkanya, Pak. Jadi Pak Ketua KPK, rekan sekalian, hari ini kita memang akan lebih banyak bicara soal angka. Karena program strategi yang tadi dipaparkan, itu harus didukung dengan angka yang di depannya ada RP-nya, Pak. Kalau angka tidak depannya nggak ada RP-nya, nggak bisa, Pak. Gitu loh. Di depannya ada RP-nya. Ini bukan pasal, bukan ayat. Kalau pasal dan ayat, angka di depannya pasal atau ayat. Ini enggak, Pak. Jadi usulan tambahan anggaran beliau setelah nota keuangan, tapi ini kan permintaan sudah disetujui oleh kawan-kawan Komisi 3, Pak. Mohon izin, kita belum minta apa-apa, Pak. Ini. Belum ya? Belum. Jadi nanti tiba saja kami yang ganti meminta, Pak. Nah, usulan tambahan 432 kami persilahkan pendapatan negara bukan pajak, beliau boleh memakai. Ini fokus angka kita hari ini, namun demikian kita tidak membatasi. Yang lain-lain boleh untuk dibahas. Saya kira demikian, saya silakan hari ini hak politik Anda kita berikan. Sisi kanan, Pak Supriyansah, kemudian Heru, Dinda Habib, 3 dulu, sisi kiri, Pak Wayan Sudirte. Ya, oke, kita mulai dari Pak sahabat Ratu yang Ratu kecantikan. Ratu Pantai Selatan. Ratu. Jadi silakan, Pak. Ya. Putri Indonesia, Pak. Ini tanpa saya izin, Pak Supriyansah ini adalah sahabat Putri Indonesia. Ya, saya lupa namanya. Dia selalu pidato begitu. Silakan, Pak Supriyansah. Terima kasih Pak Ketua, yang saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3, yang saya hormati Ketua KPK dan jajaran yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang disampaikan Ketua KPK di hadapan kita pada hari ini sangat sempurna sekali, baik dari sebuah perencanaan maupun dari bagaimana cara menggerakkan sebuah rencana dengan menggunakan angka-angka yang telah disebutkan tadi Pak Ketua, dengan memberikan inisial RP. Nah, meskipun di awal sebenarnya KPK dikhawatirkan oleh publik setelah lahirnya undang-undang baru bahwa KPK akan lumpuh, tetapi kawan-kawan di KPK tidak memperdulikan penilaian awal, tetapi bekerja terus, tidak ada hentinya. Maka OTT juga yang dianggap bahwa ini akan lumpuh dengan adanya undang-undang itu, ternyata semua anggapan-anggapan publik itu ditepis oleh kerja keras oleh kawan-kawan KPK yang siang malam melakukan monitoring, sehingga terjadilah OTT yang tidak ada perubahan sampai hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya tadi mencoba menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ketua KPK, yaitu saya tertarik dengan program prioritas nasional tahun 2022 di halaman 9. Ada 4 program di situ. Sangat terkesan sekali ini karena dijelaskan secara rinci dan terukur. Pada poin 4, sistem penanganan perkara terintegrasi, ini tentu
memberikan sebuah harapan bagi kami, karena ketika kita membaca sebuah sebuah perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum yang lain dan kelihatan ada juga ditangani hal yang sama oleh KPK, maka kita mengkhawatirkan apakah ini tidak terjadi disharmonisasi atau diskomunikasi antara dua lembaga aparat penegak hukum dalam rangka menangani perkara yang kebetulan satu kasus ini ditangani oleh dua atau dimonitoring oleh dua aparat penegak hukum. Saya kira tidak perlu saya sebutkan yang mana-mana, tetapi saya yakin dan percaya Pak Ketua bisa melihat itu yang baru-baru ini. Jadi koordinasi dan supervisi yang saya hubungkan di halaman 25, ternyata di sini ada angka-angkanya yang sudah disiapkan, yaitu 30,61 miliar. Menurut saya ini sebuah harapan bagi kami supaya tidak terjadi antar aparat penegak hukum dalam rangka menangani sebuah perkara. Karena kekhawatiran publik sebenarnya ketika dikhawatirkan ada rebutan sebuah perkara antara kejaksaan atau dengan KPK atau dengan kepolisian. Saya kira ini nanti bisa dijelaskan sedikit gambarannya, Pak Ketua. Yang kedua adalah pendidikan dan peran serta masyarakat yang masuk pada pagu anggaran KPK 2023. Ini sangat menarik sekali. Cuma saya mungkin karena memang belum dijelaskan tadi, walaupun secara samar-samar saya bisa membayangkan bahwa mungkin ini maksudnya, bahwa pendidikan dan peran serta masyarakat dengan anggaran 67,5 miliar ini siapa sebenarnya yang diberikan pendidikan ini, Pak Ketua? Apakah ini masuk kepada pendidikan yang diberikan kepada para pejabat-pejabat yang mestinya diberikan pemahaman, terutama memahami tentang sebuah regulasi, sehingga dia tidak salah menerjemahkan sebuah peraturan sehingga dia tidak tertangkap korupsi. Nah, karena kebanyakan alasan-alasan yang kami terima setelah ada yang ditangkap KPK oleh pejabat-pejabat, dia mengatakan bahwa kami tidak memahami bahwa seperti itu maksud dan tujuan daripada aturan itu. Itu alasan-alasan. Apakah ini masuk di dalamnya sebuah pendidikan atau seperti apa, mohon juga dijelaskan, karena ini dimonitor oleh masyarakat supaya masyarakat juga bisa mendengarkannya. Selanjutnya tadi targetnya siapa itu adalah informasi dan data. Informasi dan data ini dengan angka 225 miliar, 92 miliar ini, informasi dan data ini, apakah informasi dan data ini masuk kepada pendidikan desa tadi itu yang disampaikan? Karena saya sangat senang tadi itu, Pak Ketua, ada informasi desa. Jadi bagaimana kepala desa yang banyak terjerat ini, karena kita memahami, Pak Ketua, bahwa kepala desa yang terpilih adalah bukan semuanya mengerti tentang pembukuan dan mengerti tentang laporan keuangan. Banyak orang terpilih karena dia tokoh di desa itu, sehingga dia menjadi kepala desa. Tetapi setelah menjadi kepala desa, tidak menyuguhkan sebuah laporan-laporan yang sangat bagus, sesuai dengan sistem akuntansi yang ada, sehingga mereka ditangkap oleh aparat penegak hukum yang lain. Dan apakah ini masuk dalam programnya KPK? Kalau itu masuk, sangat merinding bulu-bulu saya, Pak, karena ini sangat membantu tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh kepala desa dan bisa membangun desa itu. Kasihan mereka yang mau membangun desa, tetapi dia terjerat hanya karena ketidaktahuannya. Kemudian yang terakhir dari kami adalah total anggaran penambahan anggaran 2023 432 miliar. Saya sebagai anggota Komisi 3 sekaligus sebagai anggota fraksi
Dan saya menyatakan bahwa fraksi Partai Golkar setelah melihat program-program yang dicanangkan oleh Pak Ketua KPK dan jajaran dalam rangka memperbaiki sistem yang ada, termasuk ingin menumbuhkan ekonomi yang ada di Republik ini yang sementara terganggu. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Golkar menyetujui semua keinginan untuk penambahan anggaran itu. Minta izin Pak Adis, saya menyebut nama Golkar. Karena kalau saya bisa disemprit Pak Ketua kalau saya tidak minta izin sama beliau. Ya, saya kira itu Pak Ketua, Pak Pimpinan yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah dapat pendukung satu Pak dari fraksi Golkar. Berikutnya Mas Heru, kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3, yang saya hormati Ketua dan seluruh pimpinan KPK yang hadir pada hari ini. Pertama tentu saya menyampaikan terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh pimpinan KPK pada hari ini. Sangat jelas dan runut sekali. Saya coba ingin berangkat dari misi KPK yang kemudian dituangkan dalam bahan paparan tadi dan kemudian dijabarkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang secara garis besarnya adalah program ini, yaitu adalah penguatan dalam bidang pencegahan. Lalu kemudian dari hasil kinerja lalu kemudian dilakukan survei, ternyata indeks anti korupsi masyarakat kita kian tahun kian naik Pak Ketua. Jadi saya kira program pencegahan korupsi ini kita anggap berhasil. Namun kemudian dari paparan tadi Pak Ketua ini justru malah terjadi penurunan dalam program penurunan anggaran dalam program pencegahan tadi disampaikan, yang tentunya seharusnya ini perlu ditambah lagi anggarannya, perlu didukung lebih baik lagi. Lalu kemudian dengan program-program unggulan saya kira ini menarik sekali, ada desa anti korupsi dan lain sebagainya, ada politik cerdas berintegritas. Tapi kita juga perlu ada program penanaman anti korupsi sejak dini Pak Ketua, di sekolah ataupun di kampus dan sebagainya. Ini juga perlu. Lalu kemudian terkait dengan penambahan anggaran yang tadi disampaikan, pertama ada 290 miliar sekian, kemudian setelah ada pengkajian dari hasil kunjungan KPK ke luar negeri, kemudian membutuhkan alat teknologi informasi yang tadi disampaikan yang nilainya sebesar 142, kemudian jika ditotal penambahan anggaran usulannya adalah 432,07 sekian. Saya kira selama ini untuk meningkatkan kinerja KPK, tentu fraksi PKB dengan sepenuh hati akan mendukung itu. Kemudian terkait dengan penggunaan PNBP yang tadi disampaikan, saya kira ini hampir semua penegakan hukum kita Pak Ketua, PNBP semuanya bisa digunakan oleh mereka. Nah ini menarik, semestinya KPK juga bisa mendapatkan itu. Apa yang kemudian hasil dari penindakan KPK yang kemudian mestinya itu menjadi bagian dari PNBP, maka itu juga mestinya KPK bisa menggunakannya sebagai penambahan dalam hal meningkatkan kinerja KPK ke depannya. Saya kira itu pimpinan, secara prinsip PKB akan mendukung penuh apa yang diusulkan oleh KPK, termasuk penambahan anggaran, sekaligus kita mengusulkan kalau ada program pencegahan anti korupsi sejak dini. Itu saja Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dapat tambahan dukungan lagi dari PKB, Pak Ketua KPK. Berikutnya Mas Dr. Habibur Rahman. Siap-siap Pak Wayan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3,
yang kami hormati Bapak Ketua KPK beserta jajaran. Pertama, kami perlu menyampaikan apresiasi terkait realisasi undang anggaran yang sudah cukup tinggi, 66,24% per Agustus. Lalu tadi PNBP bahkan sudah 2 kali lipat lebih ya, 2,5 kali lipat dari target masih di bulan Agustus, 243%. Kami juga perlu secara khusus ya Pak, kami menyampaikan persetujuan dan dukungan atas program-program unggulan ya yang disampaikan tadi juga oleh rekan saya Pak Heru. Saya juga mengikuti sendiri Paku Integritas, Desa Anti Korupsi dan Politik Cerdas Berintegritas yang melibatkan seluruh partai politik. Ini kami yang hadir di sini rata-rata juga ikut Pak 2-3 kali pertemuan dan kami lihat efektif sekali. Kami berharap stressing di program unggulan ini tidak hanya Jakarta sentris Pak Ketua, dan disebarkan ke seluruh provinsi karena memang kalau yang namanya tindak pidana korupsi itu kan bukan hanya di Jakarta. Ya, melibatkan partai-partai politik di daerah agar mendapatkan sentuhan dari program-program pencegahan ini. Kadang-kadang kalau di daerah itu Pak, orang sebelumnya bukan anggota dewan, bukan politisi ya, menjadi anggota DPR dia perlu diedukasi ya. Hal-hal yang perlu dihindari, yang abu-abu dan lain sebagainya. Nah, soal PNBP, saya baca juga soal aset recovery ini kan sekitar 351 miliar. Ini hampir-hampir ketutup Pak kalau itu bisa digunakan oleh, ya nggak boleh gitu kan ya. Iya, beda ya. Tapi memang logis sekali kalau PNBP itu memang bisa digunakan oleh lembaga yang menghasilkannya. Masuk akal sekali. Ya, tentu kami juga secara tegas mendukung ya permintaan rekan-rekan tadi soal tambahan anggaran senilai 432 ya miliar. Mungkin itu Pak Ketua KPK, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dr. Habib, Pak Wayan Sudirte, kemudian berikutnya Senior Dr. Belika Herman, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, pimpinan KPK beserta jajarannya. Yang paling mudah adalah kita mendukung kenaikan anggaran KPK. Karena menurut berbagai media yang ada belum pernah pelaporan transparansi keuangan KPK itu dipersoalkan masyarakat. Tapi apakah benar 432 ini cukup gitu? Saya sudah mendapat kode dari Kapoksi, pantas kita mendukung usulan kenaikan 432, pantas. Tapi ini cukup nggak? Karena nanti kalau melihat uraian di halaman 25, di luar manajemen, benar nggak penambahan seperti ini memadai? Di situ ada pendidikan, ada pencegahan, ada penindakan, dan koordinasi supervisi. Kita tahu wilayah Indonesia demikian luas, yang justru perlu dikontrol, perlu didekati, perlu diajak bicara adalah aparat penegak hukum di daerah. 432 memadai apa enggak? Mudah-mudahan memadai. Tapi sekali lagi kami mendukung. Yang berikutnya, Pak Ketua, bagaimana perjalanan dan proses pergerakan kemajuan remunerasi di KPK. Dulu waktu kita rame-rame masih ingat bagaimana pergantian kepegawaian KPK menjadi PNS ini banyak penentangan. Tapi dari DPR rata-rata tidak mempersoalkannya. Cuman setelah sekarang menjadi PNS tentu kami ingin oleh-oleh.
Oleh apa? Dari segi prestasi, karena dulu dipersoalkan, menurun nggak ketika mereka sebagai PNS? Menurun nggak? Atau malah lebih baik? Nah, terutama yang berkaitan dengan remunerasi. Lalu kami beralih ke halaman 25. Tadi Pak Anca sudah mengupas habis di situ. Saya hanya mendukung-dukung saja, disertai beberapa catatan. Pak Ketua, kalau saya hitung-hitung anggaran pendidikan, pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, itu hanya sekitar 200 lebih sedikit, Pak. Padahal inilah program utama dari KPK. Ini program utama dari KPK. Tapi kalau kita lihat bagian akhir, dukungan manajemen 839. Kenapa bisa seperti ini? Kalau kita membayangkan kan, kalau KPK ingin prestasinya luar biasa, justru pendidikan, pencegahan, penindakan, dan supervisi ini yang harusnya memperoleh anggaran besar. Tapi sekarang jauh, 1:4 kira-kira, Pak. Manajemen 4 kali lipat dibanding yang saya sebutkan tadi. Kalau ada penambahan 432, boleh enggak kalau kami menyarankan atau kami mendapat penjelasan, 432 itu janganlah lari ke manajemen. Semua masuk ke program, Pak. Nah, kenapa? Pertama, kalau dari segi urut-urutan, saya setuju bahwa pencegahan ini di atas penindakan, Pak. Hanya kalau dilihat dari segi angka, kok penindakan lebih tinggi daripada pencegahan. Dari dulu kita selalu mengingatkan, muaranya kelak, kalau sekedar contoh dari Singapura misalnya, pasti program anti korupsi itu ya pencegahan. Bahwa pencegahan kelihatannya agak panjang hasilnya, tidak terasa hasilnya, tapi memang ini yang penting. Ini yang penting. Kenapa hanya 57? Gitu. Oleh karena itu berkait dengan 432M tambahan ini, mohon pencegahan ini, saya keliru, pencegahan 55 ya, penindakan 50. Pencegahan ini tolong lebih dimaksimalkan. Yang kedua, koordinasi dan supervisi. Tadi disinggung kepala desa. Khusus di Bali itu ada namanya LPD di desa adat, Pak. Saya dapat pesan dari Pak Kapoksi, tolong dijaga LPD itu. Desa adat tidak hidup kalau nggak ada LPD. Apa yang terjadi? Mereka sekarang sedang bingung. Dari 1000 sekian LPD itu udah 45 ditersangkakan. Kasusnya sederhana. Ini bisa jadi karena belum adanya pendidikan ke LPD itu selain yang ke desa-desa. 2 juta sampai 10 juta sekian tahun yang lalu diberikan oleh gubernur kepada LPD. Tapi karena LPD ini di backup oleh desa adat, cepat sekali majunya. Karena tidak ada kredit yang gampang macet, karena nanti disanksi desa adat. Cepat banget ini. Sekarang sudah ada mencapai ratusan miliar, puluhan miliar, modalnya 2 juta, maksimal 10 juta. Tiba-tiba ketika pimpinannya bermasalah, itu tidak dipersoalkan. Tapi kenapa aset LPD ini disita dan akan diserahkan kepada negara? Padahal itu kan uangnya nasabah. Orang yang menyimpan uang sekarang kebingungan di Bali, agak keresahan. Dan saya sudah mulai diundang oleh mereka, oleh Majelis Agama Hindu, oleh desa adat. Kok bisa begini negara kita? Apakah Anda kurang kuat hubungannya ke provinsi? Sudah ada hibah ini. Sudah ada penegasan hibah. Tapi kejaksaan masih juga memproses dan masih cukup banyak yang sedang diproses. Di situ pentingnya kami menggarisbawahi anggaran 30 miliar ini, kalau program ini dijalankan,
pendidikan untuk kepala desa dan LPD, supervisi untuk kejaksaan untuk menyadarkan. Barangkali kita bisa kelak menganggap program-program yang 5 ini patut mendapat dukungan, tidak hanya sekedar 432. Masih koordinasi. Di satu pihak LPD dikejar-kejar, 2 juta sekarang menjadi ratusan miliar, yang ratusan miliar diambil untuk negara. Masih harusnya koordinasi. Ini untuk daerah saya saja yang saya tahu, Pak. Tapi begitu banyak tersangka, berseratus tersangka korupsi di SP3-kan. Di SP3-kan. Dengan cara apa? Di luar forum seperti ini saya boleh menyampaikan data-data tersebut. Ini terjadi sekian tahun yang lalu, Pak. Tapi kali ini saya tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan kenapa mereka begitu mudah di SP3-kan, sementara LPD begitu mudah ditersangkakan dan uangnya mau diserahkan kepada negara. Oleh karena itu, tambah saja, Pak, anggaran koordinasi dan supervisi. Toh 432 ini cukup memadai untuk membuat tambahan ke arah sana. Gitu. Yang berikutnya, ini masih pada tayangan Pak Ketua, Pak. Saya tersentuh dengan penjelasan Bapak, kecerdasan Bapak tentang partai politik. Saya kutip beberapa pernyataan Bapak. Partai politik ini melahirkan gubernur, melahirkan politisi, melahirkan presiden malah. Tapi kenapa nasib partai politik seperti hari ini mengakibatkan banyak sekali politisi yang ditangkap? Ada masalah apa, Pak? Ya kalau belajar di kampus saya, karena negara lalai membiayai partai politik. Ini udah kedua kali saya sampaikan, Pak. Negara yang membiayai partai politiknya lalu mengawasi, apalagi sekarang ada KPK, nggak usah takut membiayai partai politik, Pak. Karena dia melahirkan DPR, melahirkan gubernur, melahirkan presiden. Kenapa kita takut membiayai partai politik? Kalau itu tidak dibiayai, partai politik akhirnya mencari apa? Mencari apa saja untuk kehidupan mereka. Maka saya kutip di sini demokrasi internal partai politik di halaman 17, poin ketiga, penentuan pengurus. Gimana menyalahkan fungsionaris partai, mereka harus memilih pengurus yang relatif punya dana. Akhirnya kualitas bersanding dengan dana. Kualitas tidak diabaikan. Tapi yang berkualitas tinggi tidak punya dana, belum tentu mampu bersaing dengan yang punya dana. Ini kenyataan, Pak. Pengambilan keputusan, penentuan caleg. Gimana mengabaikan masalah-masalah dana ketika partai nggak dibiayai, Pak. Sekarang kita nyalahkan partai. Bupatinya ditangkap, DPRD-nya ditangkap. Sesungguhnya yang bersalah mereka apa negara atau pemerintah? Kalau secara akademis ada guru besar yang mengatakan ini kesalahan pemerintah. Mana ada sih? Mohon maaf, ketika mereka dicukupi kok mau korupsi kan nggak mungkin. Nah oleh karena itu sekali lagi akhiri korupsi di kalangan partai politik, akhiri pejabat-pejabat politik korupsi dengan cara membiayai partai. Saya ingin mengimbau beberapa waktu yang lalu sudah ada keinginan membiayai partai politik. Yang kedua kali saya sampaikan, waktu itu KPK ingin mendukung karena partai politik ini benar-benar kebingungan ketika wakil-wakil mereka ditangkap. Lagi-lagi karena mereka harus cari dana. Gitu. Saya ingin agak keraslah KPK bersuara. Kalau KPK keras bersuara, mudah-mudahan ini tidak ada masalah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Wayan, rekan-rekan sekalian, kita kesepakatan kita sesungguhnya bicara 5 menit. Ini mohon izin mengukur diri lah ya. Mau nambah 2 menit, saya itu paling nggak enak kalau negur diku lagi bicara gitu loh.
Jadi maka diatur sendirilah gitu. Nah ini Pak Senior Dr. Beni Kaharman, siap-siap Pak Iksan, berikutnya Pak Harum. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan KPK yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3. Tadi saya senang sekali ketika beliau ngomong tidak dipotong, wah berarti Pak Ketua saya ini luar biasa. Kasih kesempatan begitu, itu dia. Jadi saya senang sebab memang ada banyak catatan yang ingin saya sampaikan, Pak. Catatan ini untuk mungkin untuk didiskusikan kembali oleh pimpinan KPK dan teman-teman. Jadi soal anggaran saya tidak ada soal apa mau nambah silakan lah, itu bukan itu isu kita, bukan isu nambah. Saya dari dulu apapun yang diminta oleh KPK anggarannya kalau bisa kita kasih. Kita stop bicara soal itu karena ini adalah lembaga yang sangat kita andalkan untuk Indonesia ini lebih baik di masa depan. Dalam konteks angka-angka tadi, jadi apapun angkanya, itu silakan. Dalam kaitan dengan angka-angka itu tadi, saya ingin memberi catatan itu Pak Ketua, pimpinan KPK. Program capaian kinerja KPK tahun 2022, prioritas dan sebagainya, oke lah. Saya mulai dengan program unggulan 2 yang pernah saya sampaikan juga di sini soal desa anti korupsi. Bukan ini bukan posisinya KPK. KPK lagi masuk desa. Biarkanlah itu ditangani oleh lembaga-lembaga yang lain. KPK kalau bisa nangani yang di atas. Coba ambil posisi kabupaten atau kota anti korupsi sebagai role model. Bahkan kalau bisa lebih angkat lagi provinsi supaya role model untuk Indonesia kita. Itu catatan saya pertama. Yang kedua Pak, soal partai politik, tata kelola partai politik, saya sangat mendukung ini, tetapi tolong dibatasi dengan jelas mana yang menjadi ranah KPK, mana yang bukan. Jangan sampai KPK nanti menentukan demokratis tidaknya proses-proses pengambilan keputusan di setiap partai politik. Sebab misalnya saya baca di sini, 5 komponen, 19 variabel itu. Demokrasi internal partai politik, penentuan pengurus, pengambilan keputusan. Nah ini kan apa urusan KPK dengan soal pengambilan keputusan di dalam partai politik? Nah, ini maksud saya itu penting, tapi bukan penting untuk KPK. Ya, sekali lagi, bukan itu tidak penting, sangat penting, tapi itu bukan penting untuk KPK. Mau sistem nggak enak diomong. Maksud saya proses-proses nggak perlu ditangani oleh KPK. Yang mungkin perlu itu adalah tata kelola yang ada kaitannya dengan keuangan negara, kan gitu dia Pak. Baru masuk dia. Ya misalnya jangan sampai anggota partai politik yang bukan penyelenggara negara, datang bupatinya, datang gubernurnya, dia sakit minta duit untuk obat COVID begini, loh dipanggil. Apa urusan dengan KPK gitu ya? Penyelenggara negaranya.
penyelenggara negara yang memeras kontraktor misalnya, lalu kemudian duit itu dipakai, ya oke lah. Jadi fokusnya adalah di situ dia. Jadi jangan menjadi prioritas untuk hal yang menurut saya belum penting untuk ditangani oleh KPK. Ya, walaupun mungkin dalam konteks pencegahan tadi. Kemudian yang nah ini Pak, saya ingin prioritas tadi 2022-2023. Saya ingin sekali Pak Ketua KPK, korupsi kita ini suka atau tidak suka tidak berkurang, tapi menjadi-jadi. Meskipun ada KPK, OTT dan sebagainya, tidak berkurang dia. Oleh sebab itu, saya mengusulkan supaya agenda monitoring. Sebetulnya ini kan agenda tidak bagus, Pak. Agenda monitoring, jadi KPK itu oleh Undang-Undang KPK dikasih kewenangan untuk melakukan pemantauan. Bahkan mengambil alih kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Itu kan pernah saya sampaikan kepada kejaksaan dan kepolisian bahwa ini sebetulnya sebuah kritik, sebuah tamparan, penghinaan terhadap kejaksaan dan kepolisian. Tapi itu kan sejarah, Pak, bahwa kepolisian dan kejaksaan sudah terlalu lama pekat dengan korupsi, akibatnya muncul KPK yang tugasnya adalah mengambil alih, memantau dan mengambil alih. Sebab apa? Kita tidak percaya lembaga ini. Kan itu, Pak. Kepolisian dan kejaksaan tidak dipercaya, maka dibentuklah KPK, dan salah satu tugas KPK adalah memantau, mengambil alih. Tidak sebaliknya. Tidak ada undang-undang kepolisian, kejaksaan atau undang-undang KPK yang mengatakan polisi dan jaksa pun bisa memantau dan mengambil alih kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Atau ada Pak, Beb? Tidak ada kan? Iya. Tidak ada, Pak. Koreksi kalau saya salah. Tidak ada itu. Bahkan tidak ada sejarahnya orang KPK ditangkap oleh polisi atau kejaksaan. Tidak ada itu. Artinya, hubungan KPK dengan dua institusi penegak hukum ini khusus dalam hal pemberantasan korupsi hierarkis sifatnya. Suka atau tidak suka. Nah, sebetulnya dulu kita udah usulkan jangan hierarkis beginilah. Kita ubah. Harus kerjasama. Tidak lagi KPK memonitor, mengambil alih, tapi kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian. Kalau monitor itu, Pak, dulu polisi sama jaksa merasa kami dipantau oleh KPK, Pak. Kan begitu dulu. Nah, lalu kita tanya balik, polisi sama jaksa pantau KPK enggak? Oh, enggak boleh. Enggak ada aturannya, kan gitu. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah semua kita setuju bahwa pimpinan KPK dan teman-teman yang bekerja di KPK ini adalah malaikat-malaikat yang terpilih. Luar biasa, Pak. Nah, kalau bisa, suasana sudah berubah 20 tahun kemudian. 2020, sekarang 2022. 20-an tahun kemudian, suasana sudah berubah. Masa tidak maju-maju kita, Pak? Nah, oleh sebab itu, perlu ada mekanisme, Pak Ketua KPK, mengambil alih. Saya rasa tidak salah itu, apalagi Seknas Pemberantasan Korupsi. Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan khusus soal ini. Ada evaluasinya. Sehingga tidak seperti di tempat saya, Pak Ketua, di banyak tempat juga, banyak kasus korupsi yang berulang tahun. Berulang tahun, Pak. Tahun ini, tahun depan, mohon maaf banyak, Pak. Kasus korupsi di kepolisian dan kejaksaan yang belasan tahun tidak ada penyelesaiannya. Dan sampai saat ini gantung begitu, kan kasihan nasib orang. Nah, ini yang ketiga, kemudian yang keempat. Ya. Ini soal
PNBP. Saya setuju, saya sekali lagi Pak, saya mendukung penuh angka-angka untuk KPK ini. Tetapi saya punya pandangan tidaklah elok kalau PNBP langsung dipakai oleh KPK. Tidak elok Bapak. Lain dengan polisi karena mereka punya STNK dan sebagainya kan. Kalau mohon untuk KPK jangan. Bukan apa-apa Bapak mengerti maksudnya. Mungkin tidak elok. Mending kita ambil dari lain, kasih Bapak. Jangan ambil langsung dari karena saya ingin KPK ini harus clean dan clear dari soal-soal begini. Jangan dia dikasih beban untuk tagih-tagih duit, PNBP lah, tidak boleh. Jangan. Lain halnya kepolisian. Polisi ada STNK, ada plat nomor mobil dan sebagainya, ada rumah sakit dan sebagainya. KPK harus kita bersihkan, sterilkan ini dari soal ini. Tak duit, kita dukung penuh. Berapapun yang dibutuhkan Pak Ketua, kalau bisa kita kasih. Jadi itu tanda dukungan kita, tapi mohon maaf kalau hanya kami yang tidak setuju, tapi saya tidak tahu nanti Kapoksi mungkin ada titipan lain Pak Hinca, tapi saya rasa Pak Hinca ini sefaham dengan saya. Dan fraksinya juga pasti sefaham dengan saya soal ini. Jadi yang lain-lain silakan Bapak, Pak Ketua. Tapi mohon berkenan soal BNBP ini untuk kami jangan dulu diputuskan. Apabila baik situasinya, tolonglah itu jangan disetujui. Yang terakhir Pak Ketua, 1 menit. Kalau bisa prioritas Pak. Penindakan, pencegahan. Kategori 1. Kategori kedua, pencegahan, penindakan. Basisnya adalah daerah. Ada daerah-daerah atau nanti sektor mungkin, kementerian atau KL, yang Bapak listkan ini, di tempat ini penindakan prioritas, kemudian pencegahan kedua. Di tempat-tempat yang sudah bagus, Bapak balik pencegahan prioritinya, yang itunya adalah penindakan. Mohon untuk daerah-daerah miskin, Bapak tadi mengutip Pope Franciscus. Franciscus keberapa Pak Hinca? Franciscus itu. Setuju sekali. Maka pendekatannya, tolonglah daerah-daerah miskin, provinsi miskin, kabupaten miskin, pendekatannya adalah penindakan priority, pencegahan mengikuti. Sebab daerah-daerah miskin sekarang ini Pak Ketua, triliunan duitnya. Menguapnya juga banyak sekali. Tapi kalau sudah menguap, dia masuk udara nggak jelas dia sudah. Itu saja Pak Ketua. Mohon maaf kalau menyita waktunya. Terima kasih banyak. Iya, apakah berkelebihan apa enggak? Ya ini Pak Beni hanya merimen saja. Bicara dari 11.13 menjadi 11.24. Jadi ada 11 menit atau 10,5 menit. Jadi mohon saya minta mengatur sendiri ya. Pak Iksan, kemudian Haji Arum, setelah itu Pak Senior Suding. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja, mohon izin Pak Ketua. Saya prinsipnya sebelum sini Pak, belum persetujuan untuk memanfaatkan PNBP ini, karena prinsipnya PNBP itu memang bisa dipakai oleh lembaga yang mengambil atau kementerian yang mengambil sesuai dengan undang-undang PNBP Pak. Tetapi kita butuh penjelasan dari Bapak, atau yang saya baca dari Bapak ini, saya pada prinsipnya mendukung Pak Beni, karena dijelaskan di sini oleh Bapak. Ini kan Bapak minta proyek prioritas nasional 23, ada 9,94 miliar untuk pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi Pak. Nah di sini Bapak jelaskan juga pada poin A,
PNBP Bapak itu berasal dari biaya perkara, uang pengganti, pidana denda, uang rampasan, serta hasil lelang atas barang rampasan. Nah, pada prinsipnya kan ini mungkin yang pengertian saya tidak masuk di dalam hasil-hasil untuk PNBP, Pak. Karena PNBP itu seperti saya sampaikan Pak Beni, SIM, STNK, segala macam hal-hal itulah yang masuk PNBP. Jadi sebelum ini yang kalau memang pertanyaannya itu adalah sekarang Bapak ada 217, ini kalau bisa dijelaskan PNBP Bapak apa selain kalau emang di sini-sini aja tentu hal ini tidak masuk di dalam PNBP, Pak. Selanjutnya soal pagu anggaran KPK 2023, Pak. Tadi kawan-kawan sudah banyak membahas soal pencegahan, monitoring, penindakan dan koordinasi supervisi. Yang menarik saya coba jumlah ini, Pak. Kita tahu sama-sama KPK itu adalah pencegahan, monitoring dan koordinasi, Pak. Tapi di sini anggaran Bapak, informasi data saja Bapak spend atau anggaran Bapak itu 225,9 miliar, Pak. Kalau kita jumlah pencegahan monitoring 55,62, penindakan eksekusi 57,97, koordinasi dan supervisi 30,61. Jadi kalau ini 3 dijumlah, hanya 143 miliar, Pak. Masih kalah dengan informasi dan data. Nah ini kan pertanyaannya, kok informasi dan data ini butuh sekian banyak biaya, Pak? Sementara kan sekarang pengelolaan informasi, pengelolaan data ini, apalagi nanti kalau Bapak sudah membeli alat-alat ini yang Bapak minta 142 miliar. Ini Pak, Bapak nggak usah jauh-jauh ke Ceko, Pak. 2 tahun sekali di Singapura ada pameran barang-barang begini, Pak. Yang apa namanya untuk perangkat analisa data terbuka, analitik ini menganalisa nomor telepon, sampai mau tembus ke Google ataupun hal-hal portal-portal itu juga kita udah banyak kita bisa lihat. Jadi apalagi maksud saya kalau sudah Bapak memiliki alat-alat seperti ini, storage informasi data Bapak kan tidak, ya menurut saya tidak perlu sekian besar. Storage data yang sekarang juga Bapak bisa ke cloud. Ke cloud yang tidak terlalu mahal dibandingkan dengan storage data secara fisik. Jadi mungkin saya hanya mau minta penjelasan kenapa ini tadi yang namanya informasi dan data ini biayanya sedemikian besar. Dari 1,276 Bapak 225 itu ada di informasi dan storage data. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iksan, dari 11.24 sampai 11.29 tepat 5 menit. Berikutnya Haji Harum, silakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pimpinan beserta dengan seluruh rekan-rekan Komisi 3 yang selalu mendapatkan kesehatan. Amin. Bapak Ketua KPK beserta dengan seluruh jajaran, pertama saya mengapresiasi penjelasan KPK berkaitan dengan pagu anggaran dan rencana kerja KPK di tahun 2023. Sejujurnya berkaitan dengan anggaran ini sangat tergolong kecil bagi sebuah lembaga yang menjadi impian buat seluruh masyarakat dan harapan masyarakat Republik Indonesia ini. Ini sangat-sangat kecil dibandingkan dengan yang lain. Nggak ada apa-apanya ini. Jadi pimpinan, mudah-mudahan pimpinan dan seluruh dengan rekan-rekan ini untuk penambahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tingkat korupsi di Republik ini yang sangat akut. Ini menurut saya tidak ada kata lain, kita harus menyetujuin. 142 miliar ini kecil sekali, kecil ini pimpinan. Ditambah lagi dengan kebutuhannya hanya 432 miliar dibandingkan dengan kementerian dan lembaga yang lainnya yang nilainya luar biasa fantastis. Nilainya bukan triliunan, Pak. Puluhan bahkan sampai ratusan triliun. Kalau ini hanya segini saja menurut saya harusnya jiwa dan raga pun kita berikan untuk membantu bagaimana KPK ini bisa mengusut tuntas tugasnya ini. Karena tugas dari KPK ini
yang paling utama itu melaksanakan pengawasan penggunaan keuangan negara. Saat ini berdasarkan nota ke Presiden kemarin, nilainya itu 3.041 triliun. Saya rasa Pak Ketua KPK juga hadir di tempat yang sama. Dana transfer untuk ke daerah itu kecil, cuma 850 triliun. Saya setuju tadi yang disampaikan dengan Om Beni tadi. Mestinya role modelnya itu adalah provinsi, minimum adalah kabupaten dan kota. Tetapi yang harus menjadi yang utama itu adalah kementerian dan lembaga. Berkaitan dengan desa-desa, saya setuju bahwa program pendidikan yang akan dilaksanakan oleh KPK itu adalah memberikan pendidikan pencegahan. Setuju tadi yang disampaikan dengan Pak Wayan dan rekan-rekan. Nilainya terlalu kecil, ini hanya 67 miliar. Dengan kita punya kabupaten kota saja 514. Berapa puluh ribu atau ratus ribu ini desa ini. Nggak sebanding ini saya rasa ini. Dan yang paling utama Pak pimpinan KPK, Pak Ketua KPK dan seluruh pimpin jajaran, saya melihat bahwa setuju bahwa kepala desa kita ini memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Tadi disampaikan dengan Pak Anca karena ketokohan, mungkin karena sebagai tokoh agama, tokoh adat, itu yang dijadikan. Dan mereka hampir motonya mirip dengan tentara. Tentara kalau diperiksa tujuannya cuma satu yang disampaikan, kami diciptakan bukan untuk menyusun administrasi, tetapi kami adalah membunuh untuk dibunuh. Jadi sama dengan kepala desa kita. Kesian kalau hanya memenuhin yang kecil-kecil ini tidak signifikan. Tadi disampaikan bahwa kemiskinan itu, korupsi itu adalah yang dibayar dengan harga kemiskinan. Tidak berbanding tadi yang apa disampaikan dan dipaparkan bahwa yang ditangkap ini yang kecil-kecil ini. Tugasnya adalah untuk bagian daripada pencegahan. Yang berikutnya Pak Ketua, ada beberapa hal yang ingin saya menyampaikan berkaitan dengan program monitoring. Saya melihat pertama adalah berkaitan dengan kondisi perekonomian nasional saat ini. Bukan hanya nasional tapi juga global. Saat ini membutuhkan dukungan daripada seluruh pihak berkaitan dengan pemulihan aset menjadi salah satu andalan untuk mendukung peningkatan hasil kekayaan dan penyelamatan keuangan negara. Saya mendapatkan satu case Pak, kebetulan dapil saya di Kalimantan Timur, berkaitan dengan KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Tolong Bapak, pertama dimonitoring berkaitan KPKNL yang ada di Kalimantan Timur. Karena kenapa? Indikasinya adalah terjadi kerugian negara yang nilainya berpuluh-puluh miliar. Kalau ini terjadi di seluruh Indonesia, saya tak sanggup membayangkannya. Jadi mohon ini Pak berkaitan dengan kegiatan ini. Yang kedua adalah berkaitan dengan program-program ini Pak, terutama berkaitan dengan pendidikan. Saya berharap pendidikan ini Pak diberikan untuk pencegahan karena jauh lebih murah dan lebih efektif melaksanakan pencegahan daripada melaksanakan penindakan. Kami kalau menyaksikan kemarin izin Pak, berkaitan KPK penangkapan di bandara, KPK dengan polisi, kejaksaan dengan tentara. Ini tentunya berkaitan dengan koordinasi ini perlu jangan menjadi jadi tontonan di seluruh, bukan hanya Republik ini, tetapi adalah di dunia internasional. Ini menjadi presiden buruk menurut kami ini. Ini mohon Bapak pimpinan KPK. Yang kedua adalah berkaitan dengan supervisi. Supervisi saya berharap tolong disupervisi Pak. Jangan hal-hal kes-kes yang kecil saja kayak bupati, wali kota, ya kan? Ini adalah hal-hal yang besar. Yang diasumsikan bahwa kerugian negara itu puluhan bahkan sampai ratusan triliun. Kalau bupati KPK nilainya kecil. Nggak banding ini Bapak pimpinan. Sekali lagi berkaitan dengan peralatan, saya setuju Cekoslovakia, saya melihat bagaimana daripada peralatannya, radar untuk pesawat tempur F-35 saja itu bisa ditangkap oleh radar Cekoslovakia ini. Saya setuju itu Pak pimpinan. Jangan bandingkan karena yang kita lihat adalah spesifikasinya. Tingkat keakuratannya Pak yang sangat diperlukan. Mungkin ini pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tepat 5 menit. Ini saya perpanjang dulu, sudah jam 11.35 sampai jam 12 ya darmanya. Berikut Senior Sudin, silahkan. Baik, makasih pimpinan
Bapak Ibu anggota Komisi 3, Bapak Ketua KPK, serta seluruh jajarannya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya, terkait masalah pagu anggaran KPK 2023, ya, 1,2 T, lalu kemudian ada unsur tambahan 432 M, ya, untuk memberikan dukungan belanja pegawai dan juga belanja modal. Bagi fraksi PAN tidak akan mempersoalkan hal itu, ya, terkait dengan angka-angka ini, ya, karena memang dari dulu, ya, kita selalu memberikan dukungan, ya, terhadap anggaran-anggaran yang dibutuhkan oleh KPK. Karena kita semua memahami bahwa lembaga ini adalah lembaga harapan publik terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang tadi oleh Ketua KPK ini adalah merupakan suatu kejahatan extraordinary. Dan untuk itu fraksi PAN memberikan persetujuan, ya, terkait masalah angka-angka ini, ya, dan usulan tambahan yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Yang kedua, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ya, misi KPK adalah meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem dan pendidikan anti korupsi secara komprehensif. Saya kira ini memang satu harapan bagi kita semua, ya, karena ini adalah turunan dari Undang-Undang 19 tahun 2019, pasal 6, ya, terkait menyangkut masalah pencegahan, koordinasi, monitoring, lalu kemudian juga supervisi, penyelidikan, penindakan, dan juga tindakan, ya, yang akan dilakukan oleh KPK terhadap penetapan hakim terhadap satu putusan. Dan saya kira juga dalam pasal 7 sangat jelas amanat Undang-Undang, ya, 19 2019, ya, di mana KPK dalam rangka untuk menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi, jaring pendidikan, lalu kemudian juga melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, lalu kemudian melakukan kampanye anti korupsi. Saya kira ini apa yang dilakukan oleh KPK ini adalah amanat, ya, Undang-Undang 19 2019, sehingga tidaklah kemudian bahwa sosialisasi desa anti korupsi itu tidak penting. Saya kira itu juga adalah satu bagian daripada amanat Undang-Undang 19 2019 yang dicoba untuk dilaksanakan oleh KPK. Saya kira tidak ada masalah di situ, ya, karena apa yang dilakukan oleh KPK adalah semata-mata melaksanakan amanat Undang-Undang 19 2019. Pak Ketua, tadi ada disinggung menyangkut masalah recovery aset, ya, aset recovery, ya, yang tadi disampaikan bahwa sampai Agustus 2022 berhasil mengembalikan kerugian negara 351,86 M. Namun lebih untuk memaksimalkan, KPK sedapat mungkin menginginkan adanya undang-undang perampasan aset. Apakah undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang money laundering itu belum maksimal, ya, terkait menyangkut masalah aset recovery ini? Karena memang kita juga dalam pembahasan undang-undang tindak pidana pencucian uang ini, ya, sedapat mungkin ini digunakan secara maksimal oleh aparat penegak hukum dalam rangka untuk recovery aset, kan begitu. Dan beberapa, ya, katakanlah kasus-kasus yang muncul ke permukaan, KPK menerapkan undang-undang ini dan sedapat mungkin ini konsisten, Pak, ya, ketika memang di dalamnya ditemukan adanya unsur money laundering di situ. Bahwa kemudian KPK masih meminta regulasi untuk memaksimalkan menyangkut masalah aset recovery tentang perampasan aset, undang-undang perampasan aset, saya kira ini juga masih bahan diskusi, ya, di
di DPR dan beberapa pihak juga mengusulkan, tapi masih dalam proses diskusi apakah memang penting atau tidak tentang undang-undang ini. Tapi ketika undang-undang TPPU ini dimaksimalkan, saya kira ini cukup baik, Pak. Ya, menyangkut masalah aset recovery. Lalu kemudian terkait saya lebih melihat begini, Pak Ketua. Banyak persoalan sebenarnya, jadi setuju dengan beberapa kawan tadi menyampaikan bahwa justru KPK coba melihat banyak kebocoran-kebocoran yang ada di badan usaha milik negara ya saat ini ya. Katakanlah di Pertamina, kenapa saat ini masyarakat ramai dan beban negara terhadap Pertamina begitu besar terhadap masalah subsidi ini, sementara Pertamina adalah punya hak monopoli ya terkait menyangkut masalah BBM ini. Kenapa terjadi ada kebocoran-kebocoran yang ada di sana? Kenapa begitu besar beban negara terhadap Pertamina ini? Nah ini barangkali saya minta dalam forum ini sedapat mungkin ini ditelusuri, Pak. Karena ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak ya. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak, lalu kemudian ada beban negara yang begitu besar, lalu kemudian harga BBM dinaikkan oleh pihak pemerintah. Dan ini juga punya dampak yang sangat besar ya terhadap kehidupan masyarakat kita. Dan juga sektor-sektor lain ya. Menurut saya juga di badan usaha milik negara ini ya, karena kita lihat banyak yang muncul ke permukaan apakah lewat media dan sebagainya. Ya saya kira ini sedapat mungkin pihak KPK apa yang dikatakan oleh Pak Harum tadi ya, Haji Rudi Maksud, bahwa di kementerian dan lembaga saya kira memang keuangan negara ini memang porsinya cukup besar dan saya kira tetap untuk dilakukan monitoring untuk itu supaya tidak terjadi kebocoran di sana sini. Berikutnya Pak Ketua, terkait menyangkut pengambil alihan beberapa kasus, Pak. Saya setuju Pak Ketua bahwa ketika KPK melakukan fungsi supervisi di beberapa daerah, katakanlah seperti itu, khususnya di kejaksaan, baik kejaksaan tinggi, Polda dan sebagainya, ketika kasus ini sudah bertahun-tahun yang dikatakan oleh Pak Abi ini berulang tahun, ya sedapat mungkin diambil alih oleh KPK. Ya, contoh kasus misalnya masyarakat dari Papua, dari Timika pernah melapor ke Komisi 3 menyangkut masalah pengadaan pesawat ya di Timika. Ditangani oleh pihak kejaksaan di sana tapi juga masih mandek gitu loh. Bahkan itu sudah dalam proses sidik. Kalau memang ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Papua ya diambil alih oleh KPK. Dan itu harapan masyarakat dari Mimika yang juga melapor ke KPK dan setiap hari dipertanyakan saban hari ya, menyangkut masalah pengadaan pesawat itu yang diduga dilakukan oleh mantan Kadis Perhubungan di Kabupaten Mimika. Jadi ini catatan penting buat saya Pak, karena masyarakat Timika sering sekali datang ke sini Pak. Di Komisi 3 mempertanyakan bagaimana tindak lanjutnya, walaupun ini sudah ditangani oleh kejaksaan tapi belum ada progres yang signifikan tentang itu. Terkait masalah PNBP, kita juga jangan melihat PNBP ini punya aturan Pak, tidak serta-merta digunakan oleh instansi penerima atau yang menarik PNBP, tapi itu harus melalui Menteri Keuangan. Ada dari instansi itu mengusulkan ke Menteri Keuangan, lalu kemudian Menteri Keuangan apakah setuju atau tidak setuju, lalu kemudian diberikan kepada instansi yang bersangkutan. Jadi tidak serta-merta bahwa PNBP yang ditarik oleh KPK lalu kemudian dilakukan begitu saja, tapi ada suatu regulasi, ada suatu aturan yang memang diatur oleh Menteri Keuangan untuk itu. Saya hanya mengingatkan saja. Saya kira ini Pak Ketua, terima kasih. Saya mengapresiasi paparan tadi yang begitu lugas, ya memang udah pas kemarin jadi Kapolri sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Catatan sedikit mengingatkan soal RUU perampasan aset Pak. Itu sudah masuk dan menjadi RUU prioritas prolegnas. Itu aja. Ini Pak Sudin bicara dari jam 11.35 ke 11.45.
Berikutnya Ibu Egani, kami persilakan. Siap, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3, yang saya hormati Ketua KPK beserta seluruh jajaran. Pertama-tama saya mewakili fraksi Partai Nasdem menyampaikan terima kasih dan apresiasi Pak, apa yang sudah Bapak sampaikan dari awal dan sampai pada penghujung, luar biasa, ciri khas yang sangat mengena di hati. Untuk setiap kata-kata yang Bapak berikan sangat inspiratif, tidak hanya buat kami di Komisi 3 tapi bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena hari ini secara khusus, secara kontekstual kita berbicara tentang anggaran tahun 2023, kami mengamati dari apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa peruntukan penambahan anggaran tahun 2023 itu diajukan sebesar 432,07 miliar, dengan kegunaannya majority digunakan untuk belanja pegawai dan tadi peralatan teknologi informasi. Secara khusus kami memang sangat mendukung, terutama ketika teknologi informasi yang dimiliki oleh jajaran KPK ini akan sangat mendukung bagaimana penyidikan yang berbasis IT ini mampu juga nanti mencapai goal-goal dalam penindakan tindak pidana korupsi. Dan ini saya yakin dan percaya juga mampu untuk menurunkan mampu untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi. Kemudian yang berikut, saya sebagai seorang ibu Pak, dan kami berada di daerah-daerah, saya mohon juga ada atensi ketika ada sosialisasi, pendidikan, monitoring, itu benar-benar juga masuk ke kabupaten kota. Saya sedih juga banyak pemimpin daerah di tingkat kabupaten kota yang misalnya terkena musibah untuk dalam tupoksi sebagai pemimpin daerah, dan dengan anggaran yang sudah ditetapkan untuk sosialisasi pendidikan, saya juga mengundang Bapak. Tadi kalau saya lihat banyak di Jakarta, Jawa, Bali, kemudian sudah di Sumatera juga Pak. Ya kami di Kalimantan juga kangen sama Bapak, biar dikunjungi juga. Nanti kalau ke Kalimantan Tengah Pak, saya yang dampingin Bapak. Supaya kami benar-benar di daerah juga mendapatkan perhatian itu. Kemudian yang berikut, yang terakhir, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada program yang mungkin sangat sederhana, bahwa bagaimana melahirkan pemimpin di masa depan yang bebas korupsi diawali dari anak usia dini, anak jujur Indonesia, dan ada program-program yang berkaitan dengan Kemendiknas, kemudian seperti serial Sikumbi dan seterusnya. Saya tetap mengharapkan itu digelorakan. Sekarang pandemi sudah mulai melandai, mungkin ada kontes-kontes, ada lomba-lomba buat semua lapisan masyarakat untuk kita menggelorakan bahwa sejak usia dini bagaimana anak jujur Indonesia, dan insya Allah secara linier dengan usianya juga menjadi insan yang siap menjadi pemimpin masa depan yang bebas dari korupsi. Terima kasih, semangat terus Pak Ketua beserta seluruh jajaran, kiranya diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan amanah ini, dan insya Allah semua anggota komisi kita, wabil khusus fraksi Partai Nasdem, mendukung penuh penambahan anggaran sebesar 432 sekian miliar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ari. Perlu saya mengingatkan kembali, kita remind, saudara sekalian, yang kita bicarakan ini nanti urusan anggaran. Ini waktunya tinggal pendek. Karena ini nanti masuk dalam
APBN 2023 yang dibahas oleh kita di Banggar, leading sektornya. Jadi nanti putusan-putusan ini akan segera dilobikan ke Banggar. Oleh karena itu mohon izin agar fokus. Ini nanti kita masih ada mitra yang lain. Anggaran ini nanti sudah dimajukan, biasanya diketok Oktober, ini dimajukan diketok September. September ini selesai. Angkanya berapa ya di situ. Ini sudah kembali ke wilayah budgetnya milik DPR. Kalau kemarin budgetnya milik pemerintah di 2021-2022 karena COVID. Hari ini tidak. Hari ini full di DPR, oleh karena itu rekan-rekan sekalian kami mohon dengan sangat supaya kita punya ruang lobby yang lebih baik. Maka kita minta fokus yang ada RP-nya utamanya. Nanti detail-detail pekerjaan Pak KPK tadi bisa kita RDP-kan secara khusus. Ya, izin ya. Silakan Dr. Nasir Jamil. Berikutnya siap-siap Mbak Rosi. Terima kasih Ketua Pak Bambang Pacul, Bapak Ibu anggota Komisi 3, pimpinan KPK yang berhadir beserta jajaran semuanya yang saya hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi karena telah memberikan dalam tanda kutip intervensi kepada partai politik agar integritas dan sistem pencegahan yang berpotensi terjadi korupsi di tubuh partai politik itu bisa dihindari. Ya. Dan pertanyaan saya adalah terkait dengan alokasi anggaran ini, apakah ketika saran-saran, masukan-masukan dari KPK terkait terhadap partai politik ini tidak dijalankan, maka ya tentu saja kemudian ada kejadian-kejadian yang akan terulang kembali begitu. Nah, seberapa besar kemudian dengan anggaran yang dialokasikan ini KPK bisa memastikan bahwa usulan-usulan yang disampaikan oleh KPK kepada partai bisa dijalankan dengan baik. Sekali lagi, seberapa besar sebenarnya alokasi anggaran yang dialokasikan oleh KPK untuk ya dalam tanda kutip mengintervensi partai politik sehingga pilar demokrasi ini bisa kokoh. Yang kedua, kalau kita cermati, kita bandingkan, walaupun ya ojo dibanding-bandingki ya, kepolisian, jaksa, kemudian KPK jauh ya, kepolisian itu sudah 100 triliun lebih, sementara kemarin kejaksaan di tahun 2023 menganggarkan 24 triliun. Nah, KPK 1 triliun. Ya bisa jadi karena organisasi KPK yang barangkali masih kecil dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan. Tapi meskipun kecil, kata orang tua ini kecil-kecil cabai rawit. Ya. Kecil-kecil tapi cabai rawit, pedasnya luar biasa. Nah, saya ingin menekankan mengingat waktu yang sangat terbatas terkait dengan koordinasi dan supervisi Pak Firly. Ya. Saya berharap koordinasi dan supervisi ini bukan hanya kepada kasus-kasus yang sedang ditangani, tapi juga harapan saya pribadi, terutama di daerah, agar koordinasi dan supervisi ini juga dilakukan terhadap APH-nya. Ya, artinya jadi misalnya jaksa yang sedang mengurus sedang menyelidiki kasus di daerah, bagaimana kita bisa memastikan integriti daripada pejabat atau APH yang melaksanakan itu. Karena terus terang saja orang-orang di daerah itu kalau sudah berhadapan dengan APH itu gemetar lututnya, ya. Apalagi kalau misalnya tongkat itu ditunjuk-tunjuk ya di depan matanya, yaitu orang-orang di daerah itu sudah gemetar. Ya, jadi seolah-olah mereka tidak punya kesempatan ya untuk menyampaikan apa adanya. Nah, oleh karena itu koordinasi supervisi ini saya berharap bukan hanya terhadap kasus yang sedang ditangani, tapi juga memastikan bahwa penanganan kasus itu penuh dengan integriti, ya sehingga tidak menimbulkan masalah dan kemudian tidak dalam tanda kutip abuse atau sewenang-wenang, ya karena punya kuasa ya udah.
nanti kamu kasih argumen saja di pengadilan. Padahal bukti-buktinya masih kurang ya dan lain sebagainya. Nah, inilah harapan saya sehingga kemudian tidak ada upaya oknum-oknum di lapangan itu mempermainkan hukum. Begitu Pak Firly dan seluruh jajarannya, kami memberikan dukungan terkait dengan alokasi anggaran 2023. Tentu saja nanti sebagai bahagian dari anggota Banggar di DPR RI, saya mencoba untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait upaya-upaya untuk mewujudkan negara hukum. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dr. NG. Berikutnya Mbak Ade Rosi dan Rizka. Terima kasih Ketua. Insya Allah mudah-mudahan sesingkat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua beserta anggota Komisi 3, yang saya hormati Ketua KPK beserta seluruh jajaran. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan realisasi anggaran KPK tahun 2022. Tentunya saya mengapresiasi karena sepertinya realisasi anggaran per Agustus 31 Agustus 2022 ini sudah mencapai 66,24%. Berarti sisa anggaran 3 bulan lagi menuju ke 100% mudah-mudahan bisa terpenuhi atau mungkin ya biasanya 90-an% ke atas. Jadi saya tegaskan untuk tadi penyerapan realisasi anggaran 2022 ini bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Tapi ada satu hal yang ingin saya koreksi atau mungkin saya ingin mendapatkan penjelasan lebih detail dari Bapak terkait belanja modal yang memang masih tersisa 286 miliar. Walaupun di bawahnya kemudian ada penjelasan bahwa sisa pagu belanja modal sebesar 189 miliar masih dalam proses pengadaan. Tapi kalau dikurangi 286 dikurangi 189 itu masih ada sisa 97 miliar lagi Pak. Sedangkan perlu kami ingatkan bahwa sisa tahun 2022 ini ya masih tersisa 3 bulan lagi. Oleh karena itu yang ingin saya dapat menjelaskan ini belanja modal apa sehingga masih tersisa 97 miliar. Harapan saya ini bisa terserap juga dengan baik di akhir tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, berkaitan juga terkait rencana kerja pendidikan korupsi tahun 2022. Saya mendapatkan data bahwa target 2021 untuk rencana kerja pendidikan korupsi untuk pendidikan dasar ini sudah mencapai 111%. Kemudian menengah mencapai 174%. Ini bagus, semuanya di atas 100%. Tapi setelah melihat target pendidikan korupsi untuk perguruan tinggi hanya mencapai 74% saja. Pertanyaan saya ini kenapa? Padahal kita tahu baru-baru ini KPK dengan menangkap rektor universitas ternama di Indonesia ini menjadi kinerja yang baik. Oleh karena itu ya kenapa kok anggaran realisasi untuk perguruan tinggi rencana kerja pendidikan ini rendah? Apakah ini nanti akan di 2022 ini juga akan terserap dengan baik? Ataukah misalnya nanti di 2023 anggaran ini akan ditambah lagi atau seperti apa? Karena bukan bersuuzon Pak. Kalau misalnya universitas ternama saja ini sudah ada kasus korupsi di dalamnya, bukan suatu hal yang tidak mungkin kalau universitas-universitas lain juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu harapan saya untuk penyerapan pendidikan atau rencana kerja pendidikan korupsi di perguruan tinggi agar lebih dimaksimalkan. Kemudian yang ketiga, terkait desa anti korupsi yang hanya 10 provinsi saja. Kemudian juga terkait jelajah roadshow BAS yang Bapak sampaikan akan dilaksanakan tahun 2022 ini. Saya sih menilai Pak, kenapa hanya 10 provinsi saja? Jangan sampai nanti membuat sirik-sirikan antara provinsi yang lain. Karena saya yakin provinsi yang lain juga pasti mengharapkan adanya pembinaan yang berkelanjutan dari KPK agar tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Dan juga terkait juga jelajah roadshow BAS, apa yakin Pak akan berkeliling di 10 provinsi dengan menggunakan bis? Apakah ini masih relevan untuk dilakukan oleh KPK?
Karena mengingat ya tadi, saya rasa bukan hanya 10 provinsi ini saja yang akan dilakukan pencegahan korupsi melalui BES. Jangan sampai hanya bentuknya hanya seremonial belaka, tetapi manfaatnya ini tidak didapatkan secara baik. Mungkin itu saja, saya tidak akan banyak basa-basi karena mendengar tadi Pak Nurdin sudah sampaikan. Intinya saya apresiasi apa yang menjadi anggaran Pagu Anggaran 2023 dan juga terkait penambahan anggaran yang mudah-mudahan ini mendapatkan harapan atau juga realisasi yang baik di badan anggaran nanti. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini waktu kita perpanjang lagi nih. 30 menit lagi jadi 12.30. Berikut. Soal mana lagi? Supaya ini kita satu putaran lagi. Ya. Nah, ini tinggal satu putaran ya, Ki ya? 1 menit aja. Mister Abu Bakar. Terry dulu. Terry, kemudian Pak Abu Bakar, kemudian Dr. Hinca. Kalau Terry bisa 1 Oh jam. iya, Rizka. Setelah Terry, Risa. Risa Terry dulu mestinya. Risa dulu, sorry. Risa Ini dulu. dia lady first. Perempuan diizinkan dahulu. Silakan. Lady first. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 beserta seluruh rekan Komisi 3. Yang saya hormati Ketua KPK beserta seluruh jajarannya. Saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu terhadap KPK di mana realisasi anggaran KPK per 31 Agustus sudah mencapai 66,24%. Dan juga penerimaan negara bukan pajak KPK sudah mencapai 242%, lebih dari 100%. Mungkin saya singkat saja, saya ingin menanyakan terkait di halaman 25 terkait Pagu Anggaran KPK 2023. Di sana tercantum pendidikan dan peran serta masyarakat. Di mana kalau ditilik dalam program unggulan 2002, program untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, itu sudah sejauh mana Pak aplikasinya terhadap peran serta masyarakat dalam pencegahan KPK, di mana alokasi dana tersebut sudah sangat besar Pak, 67%. Dan seperti apa saja programnya. Dan yang kedua, terkait desa anti korupsi, mungkin tadi sudah rekan saya sudah membicarakan mengapa hanya 10 desa saja, di mana mungkin ke depannya apakah ada aplikasi juga di daerah lainnya Pak, dan bagaimana pemilihannya terhadap provinsi-provinsi lainnya, apakah sudah ada roadmaps-nya begitu Pak, di mana juga di dapil saya Sumsel juga itu termasuk juga prioritas Pak, karena begitu banyak juga korupsi di sana begitu Pak ya. Apakah sudah ada roadmaps-nya dan bagaimana cara pemilihan program prioritasnya? Mungkin demikian Pak, terima kasih banyak. Pelayanan itu di bawah siapa gitu? Terima kasih. Mohon maaf, berikut Pak Mas Terry. Terima kasih Ketua dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Firly, pimpinan KPK beserta jajaran yang saya hormati. Pertama-tama ini apresiasi paparan Pak Firly. Terima kasih, ini dijadikan contoh ini paparannya. Kenapa? Karena begitu informatif dan berjenjang, deskriptif, naratif dan argumentatif. Saya melihat dari halaman pertama saja, saya berterima kasih Pak. KPK tetap konsisten, kemudian membahasakannya dengan santun, bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Bawahnya menurunkan tingkat korupsi melalui serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas. Padahal KPK ini dibully Bang Firly. Katanya beginilah, begono begini. Dan kerja-kerjanya substantif. Tadi apresiasi masalah kampus yang di Lampung Bang. Tidak akan ada Firly-Firly baru kalau ini tidak dibuka. Akses rakyat ke pendidikan itu penting. Kita diingatkan semua. Saya masuk ke halaman 6. Pertanyaan pertama, anggaran yang dihadirkan tadi Pak Firly, apakah sudah
mengacu pada titik tekan kita di awal-awal Bang Firly jadi Ketua KPK ini, fokus perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Sekarang ini kan beda, Pak. Orang lihat yang lain lebih hebat tangkapannya, tapi orang lupa sekarang budaya anti korupsi, reformasi birokrasinya hadir kental. Ini berkat adanya kehadiran KPK. KPK hadir seperti oksigen saat ini. Ini yang kita apresiasi. Kita ke halaman 8, Pak. Kami apresiasi kehati-hatian dan kecermatan. Kenapa begitu? Kita buka di halaman 8, ini Dukman, Pak. Ini sudah masuk bulan 9. Sekarang ini sudah 644 M, 78,4% serapan. Ini nanti kaitannya ke halaman belakang tambahan anggaran. Pertanyaannya, dari posisi ini cukup nggak sampai Desember, Pak Firly? Kalau nggak cukup, apa yang akan berkurang? Kalau berkurang, kinerja KPK yang akan terlihat kurang seperti apa? Nah, kenapa saya katakan apresiasi? Karena pada program P3K, P3K-nya betul-betul kelihatan. KPK kalau nggak ada kerjaan, ya dia nggak ngeluarin uang. Makanya realisasinya 47,08. Ini jarang sekali dilakukan oleh kementerian lembaga lain. Biasanya langsung, Bang, kalau ini udah 75% serapan dan sebagainya. Nah, kami minta betul mengenai nomenklatur 6564 sampai dengan 6570 itu kalau bisa kami juga dilibatkan, Pak Firly. Berikutnya mengenai jenis belanja. Ini sama, Pak. Jenis belanja ini bahasa santunnya Pak Firly, kita lagi kurang uang. Karena saat ini sudah keluar 84,58%, Bang ya. Makanya memang ini lagi pencermatan betul-betul Pak Ketua untuk kita bahas di anggaran. Karena memang ruang anggarannya sangat kecil. Tapi mereka sudah perlihatkan bahwa tidak ada yang tidak optimal di nomenklatur satu persatu ini. Halaman 10, Pak. Kami sepakat KPK tidak dibebani target capaian PNBP. Tapi hari ini di halaman 10 terlihat tidak dibebani saja, tapi KPK sukses, Pak. Ongkos perkara itu 1.196,2%. Hebatnya, perkara di KPK tidak dibiayai oleh kasus. Kalau tempat lain ada juga, Pak Firly, begini, Pak. Tapi perkara dibiayai oleh kasus. Kemudian uang sitaannya dapat 2.080,3%. UP-nya juga melebihi target. Nah, ini menjadi pertimbangan juga Pak Ketua. Memang permintaan tadi masalah PNBP ini bisa dipergunakan langsung atau tidak. Mungkin untuk yang berprestasi seperti ini akan harus dijadikan pencermatan dan pembicaraan dengan Menteri Keuangan ini. Karena nggak semuanya bisa. Nah, ternyata ini ditargetkan 100%, capaiannya 2080%. Nah, masa nggak ada reward untuk hal-hal yang seperti ini. Berikutnya mengenai PSP, Pak. PSP-nya Pak Firly, ini kan kami juga ada beberapa tempat yang memang butuh dibantu sama KPK. Lahankah, gedungkah, dan bangunan. Nanti kalau boleh, Pak, khususnya di wilayah Jawa Timur ini kami juga mohon untuk misalnya bangun asrama Polri, ya mungkin bangun, kalau kejaksaan kita sudah janjikan ada flat, jadi tidak ada hakim dan jaksa yang jadi AKBP, Pak, bukan polisi dia, tapi jadi anak kos belakang pengadilan, AKBP. Nah, kalau bisa dibantu seperti ini kan kita juga katanya anak kos apa tadi? Apresiasi. Berikutnya mengenai anggaran tahun 2023, Pak. Kami sepakat IPAK, SPI, sentencing rate, dan IIP dihadirkan. Ini kalau orang yang nggak ngerti bertanya-tanya, Pak. Tapi paparannya Pak Firly saya yakin, Pak Firly mau memastikan dan mau membuat rakyat kita untuk tidak mau korupsi. Betul kan, Pak? Nah, ini yang hebat, Pak. Nggak bicara bagaimana tukang sapu yang baik lagi. Paradigmanya sudah maju. Agar orang tidak korupsi. Nah, kami minta betul Pak Firly
ya ini diberikan gambaran lagi Pak, pastinya kita dukung. Kenapa yang halaman 13 sampai halaman 14, 12, 13, 14, ini kan kejarannya atau acuannya nanti ke program kerja. Di sini Dukman KPK mengatakan kami di pagu indikatif 798. Padahal kalau kita butuh 882 Pak ya, sehingga masih ada kurang. Begitu juga P3K-nya. Saya pribadi mudah-mudahan sepakat teman-teman di komisi, ini akan menjadi pemahaman dan mungkin menjadi persetujuan kami untuk memperjuangkan ini Pak. Berikutnya halaman 16, butir 33 poin C. Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Ini kita sangat sepakat, ini juga pencermatan Pak. 9,94 M, KPK bisa menghasilkan 343 M Pak. Hasilnya di mana, lihat halaman 10 ke belakang. Modalnya 10 miliar, dapatnya 343. Nah, ini Pak Firly harus ngajarin ke yang lain Pak. Gimana itu Pak? Nah, jadi kita aset recovery bukan semata-mata jargon, tapi memang betul-betul terlihat. Betul-betul menjadi masukan di PNBP-nya KPK. Terakhir, kami ingin lihat halaman 18. Kita sepenuhnya dapat mengerti, memahami, dan menerima, dan menyetujui, Pak, untuk anggaran Sekjen, full itu. Tapi untuk penindakan dan eksekusi, saya ingin bertanya, ini nomenklatur BCE 001 untuk Direktorat Penyelidikan, 120 perkara, Pak Firly. Tapi DIK-nya 120 ya. Nah, TUT-nya kok 125. Nah, ini kenapa nggak sama itu 120 semua? Yang kedua, anggaran TUT 17,5, tapi lead sama DIK-nya 11 sama 18. Padahal lead sama DIK itu kan keluar kota, jalan-jalannya jauh, dan sebagainya. Kami juga mohon nanti, kalau memang sudah cukup diinfokan, tapi kalau memang belum, itu coba ditambah ya nggak apa-apa itu. Berikutnya mengenai pendidikan dan peran serta masyarakat. Kembali lagi Pak, untuk nomenklatur ini yang ada di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, untuk ke semua giatnya kalau boleh kami dilibatkan Pak Firly. Kami mohon sekali, khususnya mungkin juga untuk di Tulungagung Pak, kan lagi kena badai itu Pak. Nanti ada penindakan, ada juga namanya pendidikan ini Pak. Jadi memang betul-betul kelihatan lah ini, KPK itu tidak hanya datang untuk ngapain, tapi dia juga membantu masyarakat untuk. Terakhir mengenai proyeksi penambahan anggaran, kami Pak, kami pastinya DPR itu memenuhi janjinya kepada rakyat dan kepada mitra. Apa itu Pak? Kita sudah hadirkan PP 41 2020. PP 41 itu adalah janji kami sama pegawai KPK Pak. Semua pegawai KPK yang alih status kita pastikan uangnya 1 rupiah pun tidak akan turun. PP itu sudah hadir. Tapi kami ingin juga mereka yang merah putih dan masih percaya sama KPK yang saat ini Pak, ini jangan sampai terganggu kepercayaannya. Ini anggarannya mereka masih kurang Pak Firly. Nanti Pak Firly juga sudah buat yang namanya proyeksi belanja pegawai. Terima kasih sekali direspons langsung sama KPK. Nah, kami minta untuk tahun ini memang betul-betul menjadi bagian dan masuk catatan rapat Pak. Kesimpulan rapat nanti Pak Ketua. Ada hutang kita kepada mereka yang belum terpenuhi. Regulasinya hadir, tapi angka-angkanya belum Pak. Semoga dengan kepastian ini teman-teman KPK semua percaya bahwa DPR ini bersama KPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terry, bicara dari 12.04 sampai 12.15, jadi kira-kira 11 menit. Di berikutnya dipersilakan Al-Mukarram Habib Abu Bakar. Terima kasih Pak Kiai Bambang Pacul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara anggaran Bang Firly dan sahabat-sahabat di KPK semua. Saya pikir kita datang ke sini pastinya akan membackup penuh, ya.
Kenapa? Karena lembaga ini lembaga yang kita harapkan akan menjadi sebuah pencerahan dan perapian struktural kehidupan berbangsa dalam berekonomi, berbudaya, bernegara, berpemerintahan, berparlemen, yudikatif, semua dalam CCTV KPK, mulai dari atas sampai bawah. Oleh karena itu prinsipnya angka yang diminta ini tidak terlalu besar Pak Firly. Kecil. Jadi kalau menurut saya kalau angka-angka seperti begini Pak Bambang, jangan terlalu inilah. Kalau mau tambah kita tambah lagi. Tapi karena memang kalau KPK itu lebih tawadu, lebih sederhana. Karena mungkin dia mengerti tidak boleh royal. Sebenarnya royalitas dalam politik itu penting tuh Pak. Ya, kalau nggak ada royalitas nggak jalan nih politik. Apalagi nggak ada isi tasnya. Jadi kalau menurut saya angka yang diajukan ini masih dalam worth it lah kalau bahasa kita ya Pak Bambang ya. Kita sebagai Komisi 3 saya rasa kita dukung semua. Tetapi mungkin ada beberapa catatan Pak. Satu hal yang menjadi perhatian kita adalah ya penambahan anggaran yang dimintakan oleh KPK ini di tahun 2003. Ya saya insya Allah yakinlah bisa berjalan baik ya dengan mekanisme pengawasan internal yang efektif dan mampu minimalisir. Yang kita berharap Pak di KPK itu sementara dengan anggaran jangan sampai bermasalah di dalam strukturnya itu sendiri gitu. Akhirnya apa istilah apa korupsi dalam korupsi gitu apa bagaimana nggak ngerti itu istilahnya. Coba aja dicek ya. Ya. Jadi itu perlu dapat perhatian. Dengan mekanisme pengawasan internal ya, yang efektif dan mampu minimalisir temuan-temuan BPK dalam pelaksanaan dilakukan. Ini yang kita tidak ingin Pak. Kita agak malu begitu KPK sementara memberikan korupsi, temuan BPK ada juga. Iya nggak Bang Firly? Nggak enak lah ya. Oleh karena itu kita backup tetap ya. Nah. Kami mendukung sepenuhnya Pak, jelasnya ya program permohonannya dan berharap proses penegakan hukum yang dilakukan juga memiliki kontribusi. Dan saya berharap ini tidak ada suara orang lain Pak. Saya berharap KPK ini anti korupsi saja gitu, mata kuda gitu. Jangan ada kepentingan politik di situ. Apalagi di tahun politik nih Pak, ngeri-ngeri sedap ya. Layak naik jadi nggak naik, layak masuk jadi nggak masuk dan sebagainya. Dan isu ini berkembangnya terlalu luas. Janganlah ada kepentingan yang bermain di KPK. Saya yakin Bang Firly dengan jam terbangnya, dengan semua jajarannya yang ada di dalam sini mampu independen, tidak tertekan dengan siapapun. Kinerja KPK terkait fungsi monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan sudah mulai berjalan dengan baik saya menangkap Pak. Fungsi ini sebenarnya sangat dibutuhkan dalam rangka membantu efektivitas program pencegahan korupsi KPK. Nah, perlu untuk terus memantau dan mengevaluasi sistemnya, Pak. Ya, pelayanan publik yang efektif, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berintegritas. Saya yakin dan percaya waktu yang singkat ini, Pak, Bapak langsung 2024-nya akan lelah kayaknya, Pak. Bapak akan menghadapi pilkada. Bapak akan menghadapi pemilihan DPD, DPR, DPRD, Pilpres. Di situ terjadi sebuah hal-hal yang menjadi mata-mata Bapak yang bisa lebih tajam tetapi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram. Penanya terakhir, penanggap terakhir, Mr. Dr. Hinca Panjaitan 13. Terima kasih pimpinan. Waktu yang singkat ini akan saya gunakan untuk menyampaikan catatan untuk Pak Firly dan para pejabat utama KPK. Dengan berangkat pada pikiran-pikiran yang disampaikan sahabat saya Benny Kaharman tadi, saya lanjutkan pimpinan pada fokus anggarannya dengan konsep tadi pencegahan penindakan, pencegahan. Pencegahan penindakan itu untuk daerah miskin, penindakan pencegahan daerah yang tak miskin. Nah, karena itu saya fokus pada pencegahan. Nah, pencegahan itu khususnya di halaman 19 sampai 20 pada mata anggaran 6567 khususnya Direktorat Monitoring Stranas PK
dan Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha. Pak Firly, saya menyetujuinya, tapi kalau saya bandingkan yang lalu 2022 untuk monitoring, itu kalau saya nggak salah itu 20 sekian, yang hasilnya selesai 22 laporannya, 2023 naik sedikit saja jadi 27 dengan 24. Nah, padahal menurut saya ini penting sekali pencegahan ini agar tercapai keseimbangan tadi konsep pencegahan, penindakan pencegahan. Mohon penjelasan ini kenapa cuma 27. Karena itu kalau jadikan satu laporan cuma 59 juta sekian jadi satu laporannya. Kedua, untuk yang Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha, 42 laporan, 2,5 miliar. Tadi saya mencatat dari Pak Firly untuk pemetaan pembimbingan dan pemantauan pada sektor usaha prioritas, disebutkan kita akan fokus pada 959 BUMD se-Indonesia. Kemudian pertanyaan saya, badan usaha yang BUMD itu apakah juga masuk BUMN? Nah, kami ingin fokus sekali karena sekarang ini kita, negeri ini habis energi kita menghadapi ini soal Pertamina. Tadi disampaikan sahabat saya, Pertamina ini, apakah monitoring kita sudah masuk di sektor ini dan bagaimana cara kita mengatasi agar betul-betul tidak terjadi lagi hal-hal yang sekarang menjadi persoalan kita bersama di masyarakat, karena masyarakat kenanya. Juga, ya, terima kasih Pak Suding, saya sepakat dengan Anda, saya dukung. Kemudian yang karya-karya, ya, kemudian perkebunan. Kalau perkebunannya akan terus saya kejar karena memang ini potensi besar sekali Pak Firly. 14 perkebunan ini kalau kita buat monitoringnya sangat bagus, saya kira akan sumbangan besar untuk ekonomi negara. Dari pencegahan itu, kalau kita pindah ke halaman 23, yang diminta proyeksi belanja modal peralatan informasi teknologi, nomor 1 sampai nomor 5, bacaan saya ini kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi ini Pak Firly ya, ini semuanya penindakan alat-alat ini, yaitu kaitannya dengan teknologi 5G kita. Maka kita harus segera menaikkan dengan munculnya teknologi ini. Tetapi saya senang sekali karena penjelasannya di halaman 33 presentasi, itu dijelaskan di situ 3 penjelasan, tapi yang nomor 3 ini, membutuhkan teknologi integrasi, analisa dan pencarian informasi dari sumber yang berbeda untuk mempercepat proses pengungkapan perkara. Saya tentu dukung penuh ini, teknologi ini. Hanya pertanyaan saya Pak, teknologi yang ada sekarang, barang yang sekarang ini, apakah masih bisa digunakan atau di-upgrade saja, atau kemudian kemana dia? Nah, mohon penjelasannya. Terakhir, saya kira sudah tuntas penjelasan di halaman 22 untuk proyeksi kebutuhan belanja pegawai yang pagunya 661 miliar, sedangkan proyeksi kebutuhan 951, butuh 290. Saya kira ini kita harapkan ini kita setujui agar selesailah persoalan ASN kita di sana, karena ini memakan waktu yang panjang 2 tahun lalu, dan dengan ini saya harap ini dengan selesai. Dengan catatan saya dan catatan Bang Benny Kaharman tadi, fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui anggaran ini kecuali yang PNBP tadi Pak. Mohon penjelasannya, karena memang secara aturan main kita belum tahu apakah ini masuk boleh atau tidak dikelola langsung oleh KPK. Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Doktor, sudah selesai kawan-kawan bertanya menanggapi paparan dari Pak Ketua KPK. Tapi izin nih Pak Ketua KPK sebelum memberikan penjelasan, ini ada sahabat saya yang was-was WA ke saya. Ini kok Pak, biasanya Pak Deputi Penindakan ada kok, hari ini nggak ada. Jangan-jangan ini ada penangkapan ini. Takut ini, gitu. Ini serius ini yang nanya ini, gitu. Jadi saya kembalikan kepada Bapak Ketua KPK untuk memberikan. Yang kawan kan nggak ada, nggak usah dijawab lah. Oke, terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI dan segenap anggota Komisi 3 DPR RI. Yang pertama saya ingin menyampaikan dulu terima kasih atas dukungan Komisi 3
Yang kedua adalah semangat KPK tentu adalah semangat Komisi 3 dan segenap rakyat Indonesia yang memiliki mimpi dan cita-cita Indonesia ini bebas dari korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa respon atas tanggapan, pertanyaan, sekaligus penusaran dan pendapat dari segenap anggota Komisi 3. Saya mungkin tidak mampu untuk menjawab satu persatu, tetapi kalau seandainya saya tidak menjawab, terimalah atas kekurangan saya. Untuk itu saya akan sampaikan satu persatu, kalau seandainya nanti ada yang terlewatkan, saya dengan membuka diri, silakan langsung komunikasikan melalui handphone saya. Saya kira saya punya semua nomor handphone rekan-rekan Komisi 3. Ya. Jadi saya kira kalau ada yang tidak terjawab nanti bisa dikomunikasikan. Untuk itu perkenankan kami untuk memulai tanggapan atas beberapa pertanyaan, saran dan pendapat. Yang pertama, sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa setelah kami dilantik sebagai pimpinan KPK, maka kami membaca Undang-Undang 19 2019. Di situ kami temukan setidaknya ada 4 ruh amanat Undang-Undang nomor 19 2019 tersebut, antara lain KPK dimandatkan untuk melakukan pendidikan, sosialisasi, kampanye anti korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, KPK juga diamanatkan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Itu roh kedua. Roh ketiga, barulah ada perintah dan mandat untuk KPK melakukan penindakan. Tapi tetap saja untuk dalam rangka satu, pemulihan kerugian negara. Roh yang keempat, KPK dimandatkan untuk melakukan sinergi berupa koordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum, aparat pengawas internal pemerintah, dan segenap kamar-kamar kekuasaan. Karena itu kami jabarkan pemberantasan korupsi dalam bentuk 3 pendekatan dan orkestrasi pemberantasan korupsi. Orkestrasi dengan kamar kekuasaan legislatif, orkestrasi dengan kamar kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan termasuk juga tahun 2020 kami gagas orkestrasi dengan partai politik. Itulah yang kami emban dan kami bangun sebagai mandat dan mandat daripada Undang-Undang 19 2019. Yang kedua, kami ingin menyampaikan tadi ada pertanyaan terkait dengan program pendidikan dan peningkatan peran serta masyarakat dengan nilai total anggaran tahun 2023 sebesar 67,5 miliar. Sesungguhnya program ini disasarkan dengan amanat. Amanatnya adalah 3 klaster. 1, kita membangun jejaring pendidikan. Mulai dari pendidikan formal dan informal, dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Itu sasaran pertama. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita ingin dunia pendidikan kita harus bersih dan bebas dari korupsi. Karenanya KPK membentuk yang kita sebut dengan sistem integritas pendidikan. Ini menjadi fokus pemikiran kami karena kami tidak ingin dunia pendidikan terjerembab dengan praktek-praktek korupsi. Jikalau dunia pendidikan terjerembab dengan praktek-praktek korupsi, maka akan merampas hak-hak asasi manusia, hak-hak asasi anak bangsa untuk memperoleh dan mengecap pendidikan tinggi. Yang berikutnya, klasternya adalah klaster penyelenggara negara. Calon penyelenggara negara, calon legislatif, kader partai politik. Itu juga menjadi perhatian kami supaya tidak terjadi dan terjebak dengan praktek-praktek korupsi. Ini diilhami karena KPK menyadari begitu besar peran partai politik. Yang tadi kami sampaikan setidaknya ada 4 peran penting partai politik. Kami cinta, sayang kepada rekan-rekan partai politik. Kami ingin menyelamatkan bangsa ini mulai dari mekanisme perpolitikan.
Jadi kalau tadi ada menyampaikan apakah penting KPK memasuki dunia terkait dengan partai politik. KPK tidak akan pernah ikut dalam politik praktis. Tapi KPK mencoba mengambil peran bagaimana membangun partai politik yang berintegritas. Jadi mohon izin Pak Beni, kami tidak memasuki itu. Tapi kami menyampaikan dan menyampaikan terkait dengan apa itu politik berintegritas. Dengan syarat setidak-tidaknya ada 5 komponen itu. Inilah kemarin ini yang kita kembangkan dan kita sampaikan kepada rekan-rekan partai politik. Kita berharap dengan 5 komponen ini bisa dilaksanakan, maka partai politik dan kadernya jauh dari jebakan praktek-praktek korupsi. Hanya itu keinginannya, tidak ada yang lain. Boleh saya interupsi sedikit Pak, soal ini Pak. Pak Ketua, ya. Tadi kami menyampaikan kita mendukung penuh itu. Ya. Tapi harus ada batasannya, sebab saya baca di sini ini tema demokrasi internal. Ya. Kalau demokrasi ini tidak ada kriteria yang jelas, Pak, ini berpeluang nanti KPK masuk menentukan dan menilai ini proses pemilihan ketua demokratis dan tidak. Ya. Kan itu Pak. Oleh sebab itu yang tadi saya katakan, bukan itu wilayahnya KPK. Ya. Gitu loh Pak. Wilayahnya KPK itu mencegah permainan uang, kan gitu Pak. Bagaimana uang itu masuk ke dalam. Tapi jangan menentukan dong demokratis tidaknya sebuah mekanisme internal di partai politik. Bahaya kalau begitu Pak. Nanti cenderung KPK jadi alat kekuasaan. Tidak. Seperti tadi disinggung oleh Pak Ketua, sekarang Anies Baswedan diperiksa oleh KPK. Rakyat pun menuntut ada penegakan hukum yang adil, tidak pilih kasih. Jangan KPK dijadikan alat kekuasaan, kan begitu Pak. Ya. Ini penting untuk KPK ke depan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ini catatan tambahnya aja, jadi bukan perdebatan. Kami Bukan. Pak Ketua KPK. Baik, mohon izin, terima kasih Pak. Jadi 5 komponen ini yang kita sampaikan kepada partai politik. Jadi tidak ada niat sedikit pun untuk intervensi partai politik. That's all. Apa yang terjadi di KPK tidak ada proses politik. Semuanya dilakukan atas dasar proses hukum. Itu yang ingin sampaikan. Yang berikutnya, klaster di pendidikan dan peningkatan peran masyarakat, yaitu calon penyelenggara negara dan legislatif. Kita sampaikan. Kenapa 3 klaster ini? Mungkin ada yang bertanya, kenapa 3 klaster ini yang selalu disasar? Karena dari fakta empiris sampai hari ini 1.389 ditambah dengan 84 orang, berarti sudah lebih dari 1.400, ulangi, ya 1.467 yang terlibat perkara korupsi. Siapa saja yang terlibat? 1, penyelenggara negara, termasuk rekan-rekan dari kader partai politik, apakah itu di kepala daerah, apakah itu di Dewan Legislatif. Ini yang kita menjadi dasar kenapa pendidikan peran serta masyarakat menjadi penting 3 klaster tersebut. Selanjutnya, tadi ada juga yang menyampaikan terkait dengan kenapa KPK mengambil hanya desa anti korupsi. Sebenarnya begini Pak, dalam catatan KPK sudah 688 perkara korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa dan kepala desa, dan 681 maju ke pengadilan. Tentu KPK memiliki kepentingan di sini. Kepentingannya apa? Kita ingin supaya tidak ada lagi kepala desa ataupun perangkat desa terjebak dalam praktek-praktek korupsi. Karena amanat Undang-Undang Nomor 19 2019 di pasal 6, KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Apa yang kami berikan kepada perangkat desa dan kepala desa? Yang kita berikan satu adalah bagaimana menyusun, bagaimana membuat rencana anggaran desa, bagaimana tata penggunaan dana desa, bagaimana pertanggungjawaban keuangan desa. Itu yang kami sampaikan Pak.
Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, tentu kami tidak ingin hanya menjadi penonton seketika perangkat desa terjebak dalam perkara korupsi. Sebagaimana di awal kami sampaikan, dunia ini tidak hancur karena pelaku kejahatan, tapi dunia ini akan hancur karena kita menonton tapi tanpa melakukan perbuatan. Itulah yang ikut dilakukan oleh KPK. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya tentu program pendidikan ini tidak hanya sampai menyentuh di suatu desa, tetapi kita sadar bahwa Indonesia ini cukup luas dan luar biasa. Tidak kurang dari 17.504 pulau, lebih dari 1.331 suku bangsa, lebih dari 752 bahasa, dan catatan kami, desa kurang lebih, mohon izin Pak, ini ada slide-nya. Mohon izin Pak, ini Ketua KPK membuat sendiri nih Pak. Ya. Kabupaten 416, kota 98, kecamatan 7.266 kecamatan, kelurahan 8.506 kelurahan, desa 74.961 desa. Memang 10 desa yang kita buat tidak sampai 0,01%, tapi daya ungkitnya kita berharap itu ada. Kenapa? Karena 10 desa ini kita ambil dari 10 provinsi. Dan setiap melakukan kegiatan desa anti korupsi, seluruh kepala desa hadir. Seluruh kabupaten, bupati, wali kota hadir. Nanti tanggal 14, kalau sana ada Komisi 3 yang mau ikut, 14, 15, 16, kami akan mencanangkan desa anti korupsi di Provinsi Jawa Timur. Dan kita undang bupati, gubernur, kepala daerah yang dalam masuk lingkup wilayah 3 Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Sudah kami siapkan Pak. Monggo kalau seandainya ada yang dapil daerah Jawa Timur, saya ingin sampaikan, wilayah 3 itu 1 Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan kecuali Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan semua Kalimantan. Itu wilayah 3. Jadi nanti kita akan laksanakan tanggal 14, 15, 16 di Surabaya. Itu sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu-Ibu sekalian, kami akan coba dan menangkap aspirasi dan saran pendapat dari Komisi 3 untuk kami akan coba kembangkan kepada kabupaten anti korupsi, provinsi anti korupsi. Saya sudah sampaikan dengan Pak Wawan, Deputi Pendidikan Masyarakat, seharusnya kita punya dan kita harus berani kementerian lembaga bebas korupsi. Tapi mohon maaf sampai hari ini belum ada yang berani Pak. Tapi kita akan coba ya Pak Wawan ya. Jadi kita akan coba salah satu kementerian lembaga berani untuk membangun kementerian lembaga anti korupsi. Itulah juga mohon izin Bapak Ibu sekalian, survei penilaian integritas itu adalah modal awal. Kita melihat sejauh mana kementerian lembaga, provinsi, kabupaten, kota, kementerian non lembaga, pemerintah, itu kita lihat sejauh mana angka integritasnya, bukan hanya angka yang kita capai, tetapi yang kita lihat adalah kita potret di lingkup apa saja yang masih sering terjadi tindak pidana korupsi di kementerian lembaga dan pemerintah. Setidaknya ada 5 klaster yang sering terjadi. Nah ini muncul. Terima kasih Pak Ajudan. Ini ajudan saya ini lulusan Akpol 2018 Pak. Letnan 2, Ibtu sekarang. Jadi apa yang saya bicara langsung cepat ya, nyambung. Jadi ini ada 5 klaster Pak yang masih sering terjadi tindak pidana korupsi di kementerian lembaga. Itulah juga Pak, kenapa kita kembangkan yaitu strategi pencegahan korupsi dengan melalui pendekatan perbaikan sistem. Dari data ini Pak. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita paham Pak, bahwa pemberantasan korupsi ini berbagai undang-undang sudah ada.
kita turunkan menjadi program-program prioritas dan program unggulan KPK. Salah satunya adalah politik cerdas berintegritas, paku integritas, desa anti korupsi, jelajah negeri bangun anti korupsi. Itu kita lakukan. Memang hasilnya kita ukur. Apa alat ukurnya? Satu, survei integritas. Kedua, IPAK. Jadi boleh saja semua orang boleh berpendapat apakah efektif atau efisien atau tidak. Tetapi angka menunjukkan dengan indeks perilaku anti korupsi yang setiap tahun meningkat. Titik awal kerja kita 2019, seketika kami masuk kami tanyakan, seberapa angka indeks perilaku anti korupsi Indonesia? Ketemu angka 3,70. Berapa targetnya? 4. Tapi belum tercapai, Pak. Ditargetkan 2019, angka IPAK kita 4. Tapi baru sampai 3,70. Ini kita masih punya tantangan, Pak. 2022, IPAK kita 3,93. Maknanya, anti korupsi sudah dipahami oleh kita. Pengalaman pribadi, perilaku, dan pemahaman antar korupsi itu sudah memulai berkembang, tumbuh, dan menguat. Kalau dia mendekati 0, maka korupsi semakin menjadi-jadi. Jadi kalau ada yang mengatakan, mohon maaf, saya tidak ingin mengeluarkan pendapat atau menentang pendapat. Kalau boleh berbeda, tidak apa-apa. Tapi yang pasti kalau ada mengatakan korupsi menjadi-jadi, silakan saja. Tapi setelah diukur oleh BPS, ternyata angka anti korupsi kita meningkat. Ini yang kita sampaikan. Ini bangsa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, lanjutkan tadi ada dari ini baru masuk nomor 5 ini, Pak. Ada satu hal yang di sini tadi ada dari Pak Wayan Sudirtah ini. Terkait dengan bagaimana terkait dengan pemberdayaan koordinasi supervisi di wilayah-wilayah. Saya ingin sampaikan Bapak, sebagaimana Undang Nomor 19 2019 Pasal 6 huruf B, yaitu KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik, serta melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, maka ada dua hal yang kita lakukan. Satu, melakukan koordinasi sebagaimana mandat pasal 8. Di pasal 8 disebutkan KPK 1 disebutnya mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka tidak haram KPK datang ke kepolisian, kepada kejaksaan, dalam rangka koordinasi terkait dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Kenapa ini penting? Dalam hal mencegah rebutan perkara. Jangan sampai terjadi ada pihak sudah diperiksa di polisi, selanjutnya diperiksa oleh jaksa, terakhir diperiksa oleh KPK. Kalau demikian, di mana keadilan di negeri ini yang bisa kita hadirkan? Karena itu, pasal 8 kita lakukan. Yang kedua, pasal 8 huruf B, disebutkan adalah KPK menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Pasal 8C meminta informasi kepada instansi dan merangka upaya-upaya yang dilakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 8D disebutkan melaksanakan dengar pendapat. Karena itu mohon izin Bapak Ibu sekalian sekarang, seketika KPK datang ke gubernur, ke Kapolda, ke kejaksaan, ke pengadilan, ke BPKP, ke BPK, kita kasih judul agendanya dengar pendapat KPK dengan aparat penegak hukum, dengar pendapat KPK dengan aparat pengawas internal pemerintah. Karena amanat undang-undang. Di awal semua orang protes, loh, kok KPK melakukan dengar pendapat? Saya jelaskan, mohon maaf, ini perintah undang-undang. Nah ini kita keluarkan Pak, pasal 8 huruf D. Ini Pak. Jadi kami bekerja dengan dasar perintah undang-undang. Kalau tidak diperintahkan, ya kita tidak lakukan. Kalaupun ada program unggulan, program prioritas, itu dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang.
Selanjutnya mohon izin Pak, saya sambutkan lagi. Tadi ada pertanyaan bagaimana remunerasi pegawai KPK. Pasca diundangkannya Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka ada beberapa aturan pemerintah, peraturan pemerintah yang menjadi acuan penggajian pegawai KPK. Amanat PP nomor 41 tahun 2020 di pasal 9 disebutkan bahwa gaji dibayarkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu pasal 9 ayat 1. Pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa jikalau terjadi penurunan pendapatan, maka akan diberikan tunjangan khusus dan diatur dengan peraturan presiden. Ini yang belum keluar. Karena belum keluar, kami tanyakan kepada Menteri Keuangan, Ibu Menteri, karena PP-nya belum keluar, terus gaji kita pakai apa? Ibu Menteri mengatakan, pakai PP 63 tahun 2005 tentang manajemen sumber daya manusia KPK yang mengatur tentang sistem hak keuangan pegawai KPK. Tidak mengatur hak keuangan pimpinan KPK. Tidak mengatur hak keuangan pegawai, Dewan Pengawas. Dewan Pengawas diatur dalam Perpres nomor 81 tahun 2020, sementara pimpinan KPK diatur dengan peraturan pemerintah nomor 82. Jadi saya kira berbeda. Tapi sekali lagi tidak bisa disatukan karena aturan berbeda. Nah untuk itu mohon izin melalui forum ini dengan hak politik Komisi 3 kami mohon dukungan. Mudah-mudahan Perpres tentang tunjangan khusus pegawai KPK segera dikeluarkan. Kalaupun itu belum, kami sebagai pimpinan KPK sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak kementerian lembaga. Termasuk kami pun sudah berbicara langsung dengan Presiden. Setidaknya beberapa kali kami sampaikan tentang Perpres tentang tunjangan khusus pegawai KPK. Sudah sampaikan Pak. Selanjutnya tadi ada juga yang menyampaikan tentang program pencegahan dan monitoring 55,62 miliar. Apakah ini cukup? Kenapa dia lebih kecil daripada kegiatan yang lain? Sebagaimana penjelasan kami beberapa waktu lalu, kalau tidak salah pada tanggal 8 Juni 2022, saat rapat kerja KPK dan Komisi 3 DPR RI, kami sampaikan bahwa besaran anggaran tentulah ditentukan oleh satu, roadmap pemberantasan KPK, pemberantasan korupsi masuk kami. Yang kedua, rencana strategi pemberantasan korupsi 5 tahunan, 2019 sampai 2024. Diturunkan di dalam rencana kinerja tahunan KPK. Dan tahun 2023 kami sudah susun berupa program kegiatan dan tentulah juga program kegiatan kita ukur dengan cara menentukan indikator kinerja utama. Setidaknya ada 19 indikator kinerja utama yang sudah kami sampaikan juga di dalam laporan kami di dalam bukunya. Dan di samping itu, indikator kinerja utama kita ukur dengan Key Performance Indicator dan yang juga adalah diukur dengan Pay Performance Measures. Bapak Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, Dikmas saya lewatkan karena sudah kami jawab. Peran parpol tadi mohon izin kami tidak ulangi lagi. Sesungguhnya kenapa kami sangat memberikan perhatian kepada pendidikan cerdas dan pendidikan politik cerdas berintegritas karena dilandasi hasil survei. Begitu banyak rekan-rekan kurang lebih 310 anggota legislatif yang sudah terjebak perkara korupsi. Coba ajudan ditampilkan. Gubernur sudah 22, nah ini Bapak Ibu sekalian, anggota DPR RI dan DPRD sudah tercatat 310. Ini bukan angka yang kita baca Pak. Iya, sampai hari ini. Dan khusus tahun 2022 ini Pak, tahun 2022 ini setidak-tidaknya datanya belum ada, tetapi saya ingat. Satu kabupaten sudah 25 orang masuk Pak.
Terus nanti ada lagi beberapa provinsi juga ada. Inilah menjadi keprihatinan kita, bagaimana kita bisa membangun sistem politik cerdas mendiditas. Tidak ada kepentingan lain. Kami jauh dari kegiatan-kegiatan yang bernuansa politik. Berikutnya, kecintaan kita KPK juga sudah mendorong, Pak, tentang dana partai politik. Kalau yang lalu hanya 100 rupiah, naik 1.000 rupiah, sekarang kita usulkan, Pak, 2.500 rupiah per suara. Saya belum tahu bagaimana respon pemerintah, tapi yang pasti KPK memang tidak pernah diam, Pak. Bagaimana membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Di samping bantuan dana kepada partai politik, kita juga sudah sampaikan saran masukan terkait dengan beban negara untuk pelaksanaan pilkada dengan berupa bantuan satu, pelaksanaan kampanye dibiayai oleh negara. Kedua, alat peraga kampanye dibiayai oleh negara. Yang ketiga adalah kehadiran saksi di saat pemungutan suara dibiayai oleh negara. Mohon maaf, mudah-mudahan ini kami tidak terjebak di dalam praktek-praktek perpolitikan. Ya, jadi kami hanya menyampaikan saja keinginan kami. Bapak Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, tadi kami juga merespon ada terkait dengan desa anti korupsi, saya kira tadi sudah kami jelaskan. Kami terima kasih tentang saran pendapat untuk membangun anti korupsi ke tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kementerian lembaga. Dan kami akan upayakan masuk di dalam program 23 yang akan datang. Pak Beni tadi menyampaikan ini. Termasuk juga dengan terkait dengan mengambil alih perkara. Saya ingin sampaikan bahwa Ibu-Ibu sekalian, pengambil alihan perkara dari aparat penegak hukum itu diamanatkan di dalam pasal 10. Undang-Undang 19/2019 di pasal 1 disebutkan bahwa KPK berwenang melakukan supervisi atas penanganan perkara. Pasal 10 ayat 2-nya menyebutkan bahwa pelaksanaan supervisi diatur dengan peraturan presiden. Alhamdulillah sudah keluar Perpres 102 tahun 2020 tentang bagaimana tata cara mekanisme melakukan supervisi terhadap penanganan perkara. Setidaknya ada 3 klaster, 3 tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu penelitian, kedua adalah penanganan, ketiga adalah pengawasan. 3 hal ini kita lakukan dalam rangka percepatan akselerasi penyelesaian perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Mekanismenya pun sudah diatur. Sebelum kita melakukan supervisi, kita harus gelar perkara dengan aparat penegak hukum, kepolisian atau kejaksaan untuk menentukan sikap. Apakah perkara ini perlu dilakukan supervisi? Dan pimpinan KPK sudah menyusun terkait dengan peraturan pimpinan KPK nomor 1 tahun 2001. Pendek kata saya ingin katakan, Pak, pimpinan KPK sekarang bukan hanya kerja tangkap tangan, tapi menyusun regulasi sebagai konsekuensi dari Undang-Undang 19/2019 yang Bapak dan Ibu-Ibu perjuangkan dan sahkan. Di dalam pasal 10 huruf A adalah syarat-syarat pengambil alihan tindak pidana korupsi yang oleh dari APH. Pasal 102, Perpres nomor 102 tahun 2020 mengamanatkan ada 6 syarat pengambil alihan perkara. Tetapi di dalam supervisi juga dimandatkan, Pak. Ada di dalam pasal 10 Perpres nomor 102 2020, yaitu apabila terjadi anggaran maka dibebankan kepada KPK. Jadi konsekuensi melaksanakan supervisi sebagaimana amanat dalam pasal 10 Undang-Undang 19/2019 dan Perpres 102 2020 dimandatkan untuk kita membayar. Semua biaya supervisi ditanggung oleh KPK. Apakah itu menghadirkan saksi ahli, saksi teknis, termasuk juga perhitungan hukum negara, juga menjadi beban tanggung jawab KPK. Karena itu tadi anggarannya, Pak, walaupun masih kecil,
30,6 miliar. Tapi bukan besar kecil, tapi efektif dan efisien tentang pelaksanaan supervisi itu. Karena Deputi Korsup ini juga baru kita buat, Pak. Jadi Deputi Koordinasi Supervisi yang menyelenggarakan tugas pokok pasal 6 huruf B dan pasal 6 huruf D, kita bentuk kedeputian baru, yaitu Deputi Koordinasi Supervisi. Untuk mempercepat penanganan perkara, kita bentuk 5 direktur. Jadi Indonesia kita bagi dengan 5 wilayah. Bapak Ibu-Ibu sekalian, demikian yang perlu kami respon. Pengambil alihan syarat-syaratnya kami tidak sampaikan lagi. Untuk pemanfaatan PNBP kita akan tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang PNBP. Tadi kami menyampaikan pendapat ataupun saran dan minta pendapat daripada Komisi 3. Tapi apapun keputusannya, KPK adalah pelaksana undang-undang. Apapun bunyi undang-undang, itulah yang dilaksanakan oleh KPK. Terakhir, ini terakhir dari baru pertanyaan nomor 6 ini. Tadi kolaborasi penindakan dan pencegahan, ataupun pencegahan dan penindakan. Ingin kami sampaikan memang ada indikator kinerja utama di KPK. Bagaimana penindakan bisa ditindaklanjuti oleh pencegahan. Karena ada disebut dengan prosentase tindak lanjut hasil penindakan. Jadi mekanisme ini kerja, Pak, setelah KPK melalui Deputi Penindakan menemukan modus operandi, tata cara terjadinya korupsi, itu dilakukan analisa, maka selanjutnya diberikan kepada Kedeputian Pencegahan untuk ditindaklanjuti supaya melakukan pencegahan di tempat-tempat yang memiliki karakter yang sama, terjadinya tindak korupsi. Tidak hanya pencegahan, hasil kerja penindakan dan pencegahan juga disalurkan kepada Kedeputian Pendidikan. Itulah yang kita kenal dengan Trisula Pemberantasan Korupsi. Pendidikan dan peningkatan persyaratan masyarakat, pencegahan melalui perbaikan sistem, yang ketiga adalah penindakan. 3 Trisula itu berjalan berbarengan. Tidak ada yang di depan dan juga tidak ada yang di belakangkan. Selanjutnya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, usulan kami 142 miliar terkait dengan belanja modal berupa informasi teknologi. Ada satu hal yang banyak mau berpendapat, kenapa IT menjadi penting. Sesungguhnya Pak, kita tidak bisa kerja daerah sekarang tanpa kemajuan informasi dan teknologi. Kita akan tertinggal dari perubahan-perubahan itu. Sehingga kami memiliki kepentingan untuk melakukan peremajaan maupun pengadaan terhadap informasi teknologi yang kami ajukan tadi. Tidak pernah ada suatu peperangan bisa dimenangkan tanpa informasi dan teknologi. Selanjutnya, pilot proyek tadi sudah, ya. Tadi ada juga yang merespon tentang misi KPK. Terima kasih Pak. Sekali lagi kami sampaikan, kami bekerja atas undang-undang dan ruh dari undang-undang itu sendiri. Aset recovery, tadi ada juga yang merespon bagaimana tentang undang-undang perampasan aset. Nah ini perlu kami respon Pak. Rapat tanggal 8 Juni 2022 yang lalu kami menyampaikan usulan 2, 1 undang-undang penyadapan, kedua adalah undang-undang perampasan aset. Ini KPK menganggap penting karena bukan berarti undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang kurang efektif, bukan. Tetapi dengan adanya undang-undang perampasan aset dan ini akan sejalan dengan PP 105 tahun 2020 yang disahkan oleh pemerintah terkait dengan tata cara lelang benda sitaan negara. Dengan demikian Pak, kita akan cepat pengembalian kerugian negara, sekaligus juga akan menambah orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi karena takut atas perampasan aset. Selanjutnya kami ingin sampaikan
informasi untuk pengambil alihan tindak perkara korupsi, Bapak Ibu-Ibu sekalian. Seera kami telah melakukan pengambilan alihan kurang lebih dari 3 aparat penegak hukum di 3 provinsi. Jumlahnya cukup banyak, tapi saya kira nanti akan kami sampaikan tersendiri. Ada yang sudah selesai, sudah divonis, ada yang sedang melakukan penyidikan lanjutan, dan ada juga baru diambil kemarin atas kesepakatan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dari daerahnya Pak Beni tadi. Ini dari NTT, udah kita ada beberapa yang diambil. Ya, tadi sosialisasi kampanye dan pendidikan anti korupsi. Terima kasih Mbak dari Ibu Olangi. Ya, Ibu Ari Igani dari Fraksi Nasdem. Kami memang menjadi konsen dan fundamental untuk pendidikan anak di bawah umur. Jadi kita, ya mohon maaf saya memang belum ke Kalteng. Ya, tapi nanti Pak Deputi Pendidikan yang mengagendakan. Programnya apa nanti di sana, kegiatannya apa, supaya bisa kita datang ke Kalteng bersama-sama dengan Komisi 3 Dapil Kalteng. Termasuk juga tadi yang di Jawa Timur. Yang Jawa Timur 14, 15, 16. Dipersilakan bergabung 14, 15, 16 September 2022. Tanggal 28, 29, 30 kami ke Ambon. Jadi kalau ada yang Dapil Ambon, boleh bergabung. Kita buka aja hari ini, karena banyak permintaan mau bergabung, kita buka. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tadi 10 desa saya kira sudah saya jawab. Apa yang kita lakukan terkait dengan pendidikan peningkatan persaudaraan masyarakat, kami ingin sampaikan kegiatannya. Pertama adalah kita juga melakukan bimbingan teknis. Bagaimana supaya masyarakat bisa paham apa itu korupsi, kenapa terjadi korupsi, apa bedanya pemerasan, apa bedanya gratifikasi, apa bedanya suap, 7 cabang tindak pidana korupsi, 30 jenis tindak pidana korupsi, kita sampaikan. Terakhir adalah syarat tata cara melaporkan bila mana ada tindak pidana korupsi. Kita sampaikan. Dan itu kita lakukan bimbingan teknis di daerah-daerah. Terkini ke Kaltim ya. Kaltim ya Pak Dikwan. Ya. Terakhir kemarin Pak di Kaltim. Yang menyampaikan adalah Wakil Ketua KPK Bapak Nawawi Pomolango. Selanjutnya anggaran 2023 kami sampaikan tadi, kami tidak lepas dari Renstra dan fokus area Pak Arteria Dahlan. Jadi 5 fokus area itu kita tentang tata niaga, tentang reformasi birokrasi, tentang politik, pelayanan publik, dan sumber daya alam. Jadi anggaran 2023 itu didasarkan dengan Renstra, roadmap, RKP, maupun juga fokus area dan sasaran pemberantasan korupsi. Ini sangat teknis tetapi perlu kami jawab. Tadi ada yang menyampaikan terkait dengan alokasi anggaran. Ada perbedaan kenapa penyidikan itu 120 perkara, kenapa di penuntutan 125 perkara. Karena memang penuntutan itu biasanya membawa perkara carry over, tidak selesai di tahun itu. Jadi ini penjelasannya Pak, sehingga dia akan lebih banyak daripada penyidikan dan penyelidikan. Selanjutnya, saya kira cukup, karena ada komentar-komentar. Nah ini terakhir, tantangan 2023 dan 2024 tentulah akan lebih berat, tetapi kami pasti bahwa seberat-beratnya beban akan ringan apabila kita ada kolaborasi, sinergi, ringan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi inilah semangat kami KPK dengan segenap elemen masyarakat, elemen bangsa untuk membebaskan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Terakhir,
kenapa kami masuk dalam BUMD? Dalam strategi nasional pencegahan korupsi, Pak, kami petahkan tidak kurang dari 959 BUMD. Dan ini tidak ada pengawasannya. Kami ajak Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Jadi besok ya? Ya, besok hari Kamis, Pak, tanggal 8, kita akan hadir mengundang seluruh gubernur, 34 gubernur, mengundang 508 bupati wali kota, dan seluruh direktur BUMD seluruh Indonesia. Tapi lewat Zoom. Nah, ini kurang mengembirakan bagi bupati, wali kota. Wah, undangan KPK lewat Zoom katanya gitu. Tapi hadir semua, Pak. Tidak ada tidak hadir karena kita absensi. Jadi kita ingin bahwa BUMD ini betul-betul bisa memberikan manfaat untuk kemajuan daerah dan menopang perekonomian daerah. Jangan sampai menjadi beban daripada daerah yang menjadi beban daripada APBD itu sendiri. Saya kira demikian yang kami ingin sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya atas nama segenap insan KPK, terima kasih atas seluruh dukungan daripada anggota Komisi 3 DPR RI, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila apa yang kami lakukan ada kekeliruan ataupun kesalahan. Dan terakhir, khusus tadi pertanyaan Pak Ketua Komisi 3, kenapa Pak Karyoto tidak datang? Tadi sudah dijawab sendiri oleh Bapak. Tapi yang pasti adalah dia punya tugas, Pak. Jadi mohon izin, Pak. Tidak ada, Pak. Jadi nanti masuk, nanti dibilang ada di wartawan Pak Karyoto nangkap orang. Tidak ada, Pak. Tapi ada di kantor, Pak, sekarang. Oke, makasih, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Ketua Komisi 3 DPR RI. Sekian, terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih Pak Ketua KPK Pak Firly yang sudah menjawab dengan tuntas semua pertanyaan teman-teman. Bahkan banyak tawaran yang disampaikan kalau mau bersama-sama bertugas ketika di lapangan di daerah pemilihan masing-masing. Tidak ada lagi tambahan komentar kan? Sudah cukup puas? Ekspektasi clear? Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian yang terhormat, hari ini kita akan tayangkan lab terakhir draft kesimpulan kita. Silakan Mas, ditayang Mas. Kami minta Mbak Rizka untuk membaca. Siap, pimpinan. Nggak usah cemburu lah. Kesimpulan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 Rabu 7 September 2022. 1. Komisi 3 DPR RI dapat menerima penjelasan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas pagu anggaran tahun 2023 setelah nota keuangan Presiden RI sebesar 1.276.710.410.000 dan mendukung serta mengusahakan usulan tambahan yang diajukan sebesar 432.071.115 rupiah sehingga menjadi 1.708.741.525 rupiah. Clear ya? Jadi hari ini posisi anggaran 1,276 itu. Kalau nanti tambahnya disetujui, maka anggaran KPK di 2023 sebesar 1,708 dan seterusnya. Cocok? 2. Komisi 3 DPR RI mendukung penggunaan penerimaan negara bukan pajak hasil pemberantasan tindak pidana korupsi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di Komisi Pemberantasan Korupsi RI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
kita dukung, tetapi kita ngikuti peraturan perundangan. Setuju? Komisi 3 DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran tahun 2023 untuk sinkronisasi di Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Setuju? Ya udah selesai. Silakan closing statement dari Bapak Ketua KPK. Yang tadi Pak Ketua, yang masalah perpres untuk tunjangan khusus pegawai itu apa perlu dikesimpulan atau karena ini anggaran ya? Nggak perlu ya? Tidak, itu nanti sendiri. Ini khusus untuk RUU APBN 2023. Silakan Pak. Yang kami hormati Ketua Komisi 3 DPR RI, anggota Komisi 3 DPR RI yang kami cintai dan kami banggakan, izinkan kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi 3 yang telah menyetujui dan mengusulkan pagu anggaran KPK 2023 Rp1.376.710.410.000 dengan usulan tambahan Rp432.071.115.000 sehingga diusulkan menjadi Rp1.788.781.525.000. Untuk ini kami segenap insan KPK mengucapkan terima kasih. Kami juga berkomitmen untuk memanfaatkan anggaran tersebut guna program kegiatan KPK, terutamanya melakukan pemberantasan korupsi yang berdaya guna dan berhasil serta menimbulkan kemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan juga bebasnya Indonesia dari praktek-praktek korupsi. Kami juga terima kasih kepada segenap rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada KPK sampai hari ini dan masa yang akan datang. Kami mohon maaf apabila pelaksanaan tugas-tugas KPK ada yang kurang berkenan, tetapi pastikan, yakinlah bahwa apa yang dilakukan KPK merupakan proses hukum. Jauh dari praktek-praktek politik dan jauh dari kepentingan politik. KPK adalah lembaga negara dan merumpun eksekutif. Namun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak terpengaruh dengan kekuasaan manapun. Indonesia perlu KPK. KPK membutuhkan Indonesia. Rakyat Indonesia, kami sadar bahwa cita-cita kami sama dan identik dengan cita-cita lebih dari 277 juta anak bangsa Indonesia menginginkan, memimpikan, merindukan Indonesia bebas dari praktek korupsi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Yeah. Hadirin yang kami muliakan, dengan demikian rapat kerja khusus anggaran dengan KPK bisa kita akhiri dan rapat kami skors untuk dilanjutkan dengan PPATK nanti pukul 2. 14 kan? 14 WIB. Rapat kami akan skors dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.